supaya dia nggak tidak sombong. Bukan agar sombong. Datuk, diberikan bukan. utusan iblis. Bukan sombong, supaya tidak sombong, maka ada duri dalam daging. Nah, beberapa pendeta Aku diberi. Aduh, iya, mampus Datuk. Makanya gue bilang, Mbak, ada beberapa pendeta, para bapak-bapak gereja juga para teolog yang menafsirkan karena ada kata seorang, orang, Ya, Datuk. apa itu? Ya orang itu bicara Apa manusia, itu? Datuk. orang itu bicara manusia. Nah, manusia inilah jadi yang bentar. paham KBBI cuma kamu, saya nggak paham KBBI. Nah, kan aku bilang, Datuk, ada beberapa pendeta, ada beberapa teolog. Jadi iblis ada dalam diri Yesus, betul? Apa? Iblis ada dalam diri Yesus. Iblis ada dalam diri siapa? Dalam Paulus, betul? Diutus dan itu menjadi duri. Dengerin, Datuk. Duri dalam daging itu apa? Nah, makanya gue bilang tadi kan, Datuk, ada beberapa bapak-bapak gereja, para teolog, para pendeta mengatakan duri dalam daging ini adalah orang yang diutus iblis untuk menggocok dia. Kalau Paulus itu terkena penyakit epilepsi katanya. Nah, makanya gue bilang tadi banyak penafsiran tentang duri dalam daging ini, Datuk. Kan aku bilang tadi, pendeta juga di bawah ada Edis TV, kalian ada mau berani debat sama Edis? Aduh, kenapa kejar-kejar? Nggak usah ke situ, Bang. Bang Perangi nggak usah ke situ. Kita bahas aja kitab kita. Aku kan cuma nanya, utusan iblis yang diberikan oleh, sebab kata Paulus pun sendiri dalam 1 Korintus 1 nomor 20, supaya Hymenaeus dan siapa nih? Itu buka ya. 1 Korintus 1:20. Apa kata Paulus ini? Ini ya, 1 Korintus 1:20. Apa kata Paulus? 1 Korintus 1:20. Apa kata Paulus ini? 1 Korintus 1 nomor 20. Apa kata Paulus? Ya, dulu itu Kak. Jera menghujat. Jera menghujat. Jangan fokus ke iblis-iblis. Harusnya kan fokus dalam duri dalam daging. Ini kata Paulus. Ya. 1 Korintus 1:20. Timotius 1:20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera menghujat. Jadi agar mereka jera menghujat diserahkan kepada iblis. Jadi kalau sudah serahkan kepada iblis nggak menghujat lagi. Jadi jangan kalau memang ada sangkut-sangkut pojok ke situ. Itu bibirmu yang bilang kok aku pulang ketawa-ketawa. Iya betul. Assalamualaikum Bang Suma. Betul. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Onde-Onde? Ada. Si Amin. Amin. Siap mulai lagi. Iya, ini bahasa apa ini kok? Iya, kayak seru kali lah bahasannya. Paulus itu kan diberikan utusan iblis supaya jangan sombong, dia diberikan utusan iblis. Betul ini Bang Zuma? Oh, ya memang siapa iblis yang dimaksud oleh Paulus itu ya kemungkinan yang datang mengaku Yesus Kristus kepada dia kan. Ya kan ya. Nah sekarang kalau kita ingin mencari data ini, kemana kita harus pergi? Di dalam Matius 12, di situ Yesus menubuatkan seseorang. Bukan, udah jam 3 ini. Nah sekarang ketika kemudian Yesus menerangkan adanya orang yang bertobat, di mana orang itu adalah seangkatan dengan Yesus. Nah saudara Kristen kita ini harus menjelaskan itu siapa? Siapa orang yang bertobat? Lalu kemudian iblis keluar dari tubuhnya. Lalu iblisnya kembali mengajak iblis yang lain sebanyak 7 ekor. Masuk ke dalam tubuh orang yang sudah bertobat. Dan itu berlaku bagi angkatan jahat. Nah itu kira-kira siapa angkatan jahat yang mengaku bertobat pada masa Yesus. Tapi sebenarnya dia adalah penyesat yang sangat luar biasa. Itu siapa itu yang menggenapi itu? Agak tuh? Gua bukan gak mau tanggapin cuma tapi yang ini belum kelar sama Dato yang tentang utusan iblis lanjut sama guru Mas. Ya, itu ada kaitannya. Itu ada kaitannya. Sekarang saudara jelaskan aja. Siapa angkatan jahat yang seangkatan dengan Yesus, semasa dengan Yesus, yang pernah ngaku bertobat, tapi ternyata setelah dia bertobat,
dia kemasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, dan orang itu seangkatan dengan Yesus, dan dia disebut sebagai angkatan jahat. Demikian juga akan berlaku, akan terjadi atas angkatan yang jahat ini. Artinya ada yang bertobat pada masa Yesus, seangkatan dengan Yesus, sesaman dengan Yesus. Tetapi kemudian setelah dia bertobat, dia kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya. Dan dia lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu siapa? Coba Anda baca di dalam Matius 12:43 sampai 45. Dan ini terkait dengan tanda Yunus, di mana tanda Yunus menceritakan adanya kebangkitan pada hari ketiga, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu siapa itu? Saya belum tahu betul konteksnya, cuma ini lagi ngambil Alkitab nih. Bentar dulu. Iya, silakan. Bentar Juma. Silakan. Kamu bentar, ini kamu ngomong zaman apa? Bentar Amin. Paulus aja itu berbedanya 15 tahun dengan Yesus. Iya. Yes, tapi Oke. Ini dia kan perikop- sesaman. Yes. Dia sesaman. Dia sesaman dengan Ini Paulus. iya, ini perikop Yesus dan Belzebul. Di sini nggak ada tentang Paulus di sini. Nggak ada Paulus di sini. Loh, lalu Yesus siapa belum- orang bentar. Farisi? Siapa orang Farisi yang Iya. pernah bertobat? Lalu kemudian setelah dia bertobat, justru Di sini kemudian dia Paulus jauh lebih jahat. belum Itu kenal siapa? Yesus. Di sini Paulus belum kenal Yesus. Ini Iya, perikop itu kan tentang Yesus dan nubuat. Belzebul. Itu kan nubuat. Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Kalau menyebut nama itu bukan nubuat. Sekarang ketika ditanya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini kemudian berkata kepadaku, angkatan jahat ini, kata Yesus, minta satu tanda. Tidak diberikan tanda, kecuali bangkit dari hari ketiga. Siapa yang menggaungkan sampai hari ini dan dia orang Farisi tentang bangkit hari ketiga? Itu siapa? Simple loh itu. Simple. Siapa orang Farisi yang menggaungkan kebangkitan pada hari ketiga? Dan pengikutnya jauh lebih jahat daripada orang-orang Yahudi pada masa itu. Kok nggak nyambung ya, Juma ya? Kok tidak nyambung pula? Enggak, kamu rancu narasinya. Kutanya dulu. Kutanya dulu saudara. Simbol untuk angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Betul atau betul? Coba kau jujur dulu. Betul kan? Betul kan? Ya, terus Nah, sekarang agama mana yang kemudian menjadikan kebangkitan pada hari ketiga adalah simbol keselamatan mereka? Agama mana? Kristen. Agama Kristen kan? Nah, sekarang angkatan jahat maksudnya enggak yang menerima kebangkitan itu, kebangkitan siapa dulu? Kebangkitan Yesus. Ya kebangkitan Yesus lah. Kebangkitan siapa lagi? Kristus Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, terus? Yang datang, Ya, terus yang kenapa? datang kemudian kepada penulis Matius, yang diceritakan oleh penulis Matius. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Sedangkan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Itu adalah simbol Dengar, untuk itu angkatan jahat. peristiwa ketika Yesus sebelum naik ke surga ya. Jadi dia berkata Iya, kepada bukan para murid, para rasul. Bukan masalah naik ke Gila. surga. Angkatan jahat diberikan tanda, bro. Dan angkatan jahat itu diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Dengan kata lain, yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan Enggak, aku jahat. nggak ngerti Termasuk nggak seriusan. Anda? Nggak ada di narasi di luar narasi Alkitab itu. Nggak ngerti aku. Silakan Amin. Aku nggak ngerti. Coba Anda telan Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42. Jangan pura-pura nggak tahu. Dan juga teruskan di Itu perikop nggak ada di narasi Kristen begitu, Juma. Nggak ada begitu narasi Siapa Kristen, bilang nggak ada. sementara di Bibelmu Anda ada? Bahkan tadi Anda mengiyakan Matius, loh. Anda aku tadi baca ya. mengiyakan. Matius berapa? Matius Ya, 12 silakan Anda ayat baca. 30 berapa? Oh, ini masalahnya karena Anda belum baca, Anda sudah memvonis. Matius 12 nomor 38. Anda baca coba sampai nomor 40. Oke, silakan. Kamu sama Amin dulu, saya mau baca dulu ya. Nanti saya tanggapi. Oh iya, dia silakan kawan, silakan. Mudah-mudahan kau bisa sehat dengan membaca itu. Ayo, saudara Amin. Kamu tadi bilang apa tuh, roh jahat itu dari Matius 12 gitu ya, cuma bahwa Yes. dia lebih jahat, tapi Iya, kok betul. saya enggak di mananya ya, cuma saya lagi baca Nah ini nih. dia kalau murid Paulus kayak gini.
Matius 12 nomor 43 sampai 45. Silakan saudara baca. Jadi jangan melenggang sana kemari mengatakan kalian orang benar, sementara Bible sendiri menuliskan dan mengukirkan dengan tinta yang ada di dalam kitab sendiri mengatakan bahwasanya Paulus itu adalah angkatan jahat yang mengajarkan kebangkitan. Oh, kembalinya roh jahat. Nah, silakan. Cuma. Kembalinya roh jahat gitu ya. Yes, Nah, kepada terus apa? Paulus. Yes, betul. Oh, apa yang mau kamu ambil dari sini ke konteks ke Paulus itu? Lah, siapa oknum Farisi yang seangkatan dengan Yesus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Enggak, ini kan ceritanya tentang kerasukan yang setan yang lebih jahat lagi, Juma. Loh, saudara, Matius 12 itu terkait, saudara. Nanti di lembaga Bible Indonesia, barulah kemudian dia memilah-milah. Ini satu perikop, ini perikop kedua, ini perikop ketiga. Sebenarnya itu adalah cerita yang bersambung. Ketika dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat dan yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatinya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke orang yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah, ia mendapati orang tersebut bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Harus tergenapi ini, nggak bisa tidak. Pertanyaannya, siapa yang menggenapi? Siapa yang pernah mengaku-ngaku bertobat? Lalu setelah bertobat dia fitnah Tuhannya langit dan bumi menjadi manusia. Itu siapa itu? Lalu kemudian dia katakan Tuhannya langit dan bumi datang menjadi manusia. Lalu dia bangkit, lalu dia mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Sebenarnya sih cuma kalau kamu bilang gitu sangkut paitkan ayat ini kepada konteks yang kamu pikir itu kembali kepada orang Kristen, sebenarnya sih nggak nyambung ya, cuma karena Saya tidak berbicara mengenai Kristen loh. Saya bertanya karena Kristen itu tidak sesaman dengan Yesus. Yang saya pertanyakan adalah orang yang seangkatan Yesus yang pernah bertaubat gini. lalu keluar mencari pengikut. Cuma Silakan. maksudmu setelah zaman kebangkitan Yesus itu nggak boleh lagi ada iblis begitu ya? Nggak ada lagi boleh. Bukan saudara, bukan. Terkait dengan yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus anak Maria, itu oknum yang berbeda. Itu oknum ya, yang berbeda. menurut kamu memang siapa Juma? Nah, itu oknum yang berbeda itu siapa? Oke, sekarang coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Paulus, maksudnya Paulus, amen. Paulus Bukan, itu nabinya, bukan. Paulus itu nabinya, Bukan. ada Kristusnya. Ada Kristus Matius berapa? yang Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca. Oh, kamu salah nafsir lu Alkitab. Ya, Juma. silakan. Saya bacain ya. Saya Silakan. baca ya. Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab ada banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan Oke. mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, oke. Pertanyaan saya, gelar daripada penyesat setelah Yesus itu terangkat ke langit apa menurut Yesus? Gelar untuk setelah Yesus terangkat ke surga. Gelar penyesat yang muncul setelah Yesus itu bergelar apa? Mesias. Nah, bahasa Yunani, Antikris ya. bahasa Yunaninya apa? Kan Mesias. ini dengerin dulu. Mesias bahasa Yunaninya apa? Tapi bukan Mesias yang Amasia. dibilang Yesus ke manusia. Itu loh cuma. Penyesat Karena- penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah oknum yang bergelar Kristus, betul? Betul? Nebeng cuma bergelar tapi nebeng. Iya, saya ngerti. Mau nebeng, mau nobong, terserah. Yang pasti Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, yaitu Yesus, dan berkata akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan mengaku Kristus enggak?
yang mengaku aku Ya, adalah bentar. Kristus itu kan Jadi saya udah belum nangkap. datang. Berani bentar. Saya udah nangkap maksudnya Paulus ini. Jadi maksudnya Paulus ini bahwa waktu perjalanan Paulus ke Damsik itu kan ada datang yang Mesias gitu ya, Kristus lah. Yes. Karena Yesus mengaku akulah Yesus gitu ya. Tapi gini Ya. Zuma. Apa itu? Nah Gimana? kan Hmm. konteksnya kan coba aku perhatikan ya, menyesatkan kalimatnya di sini. Menyesatkan Akulah banyak Mesias orang. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, Cuma oke. intinya, Sekarang perhatikan bentar. Karena kalimat di sini menyesatkan banyak orang. Sementara Yes. kalau kamu tuduhkan Yesus di situ adalah Mesias yang menghampiri Paulus itu, dia tidak menyesatkan banyak orang. Cuma lalu Kristen ini menyesatkan- siapa? Kristen yang 2 miliar ini dari mana? Nah, makanya dengerin cuma kalau kamu kutip Matius 24 ayat yang ke-6, Mesias yang dikatakan di sini yang nebeng nama Mesias itu dia menyesatkan banyak orang. Iya, sekarang Sementara- banyak orang bentar, bro. banyak orang yang disesatkan Kristus palsu ini mana? Yang datang ke Paulus itu Mesias yang bernama Yesus itu, tapi Iya, Mesias iya. yang di sini Oke, bentar dulu. oke. Bentar. Oke, anggaplah Jadi itu Mesias- Yesus anak Maria yang datang kepada sekarang yang datang kepada Yesus yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, justru karena itu Juma semakin kelihatan Juma bahwa anak Maria yang datang itu kepada Paulus itu dia satu. Ya, Yaitu ke sekarang yang Paulus. datang kepada Nah, Paulus ini sementara di manusia sini, atau dengerin. bukan? Dan gini, perhatikan kalimatnya Juma. Memakai namaku dan berkata. Berarti "Namaku." penyesatnya Dengerin, memakai dengerin. nama apa? Ia menggunakan nama Mesias. Iya, apa nama Mesias itu? Siapa nama Mesias itu? Kamu mau bilang ini kan kepada Yesus kan? Lah, kan nama aku Yesus. Ya, tapi dengar Berarti Kalau penyesatnya kamu bilang mengaku bentar, siapa? kalau kamu bilang itu Mesias yang datang ke Paulus itu adalah Mesias antikris atau Mesias palsu, dengar Juma. Ya. Yesus itu datang ke Paulus, itu sendiri Paulusnya, bukan rame orang. Sementara Sekarang yang kamu kutip ini, bentar. Paulusnya ini sebagai nabinya banyak nggak pengikutnya? Tapi masalahnya Paulus tidak pernah merasa dirinya Mesias. Bukan begitu, kawan. No, bukan, karena di sini kan di sini akulah Mesias. Nah, sementara dengarkan, Paulus nggak pernah merasa dirinya Mesias. Jangan dipelintir lah. Dengarkan. Matius 24, kalau Anda jeli membaca terus sampai ke bawah, Anda akan membongkar mimbar gereja. Tepat pada data nomor 24 dikatakan sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Iya, nah jadi betul kamu cuma nabi-nabi palsu, Kristus palsu. Artinya itu udah lebih dari satu. Bentar, itu udah lebih dari satu oknum. Sementara Yesus satu oknum. Oke, baik. Sekarang ada nggak yang datang ke Pulau Patmos juga Kristus? Itu kan satu oknum cuma. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara kamu bilang Kristus. Dari mana Anda tahu? Loh, bukannya yang datang ke Pulau Patmos itu bernama yang awal dan yang akhir. Yang datang ke Pulau Patmos itu juga mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus Kristus itulah yang awal. Dengerin, Yesus Kristus itulah yang awal dan yang akhir. Oke, sekarang kalau kamu bilang bentar cuman kalau kamu bilang Kristus palsu, nabi-nabi palsu, itu Kristus udah berbicara, Kristus itu udah berbicara dari satu oknum. Oke, sekarang sementara yang datang ke Paulus, perjalanan ke Damsik itu pribadi satu oknum. Udah beda baik. Cuma dengarkan nabi-nabi yang palsu. dibawa. Dengarkan juga baik-baik. Saya mau tanya kepada saudara. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku akulah awal, betul? Ya. Tolong tunjukkan ucapan Yesus anak Maria di mana dia pernah mengatakan akulah awal. Sampai dia ke langit, dengerin coba. Sampai dia ke langit. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya di mana? Wahyu 1 ayat 18 cuma. Wahyu 1 itu di Pulau Patmos tahun 100. Dengerin Yesus cuma. anak tunggu dulu, sabar dulu. Silakan. Yesus di dalam pengajarannya membantah ucapan akulah awal. Mau lihat? Coba Anda buka di dalam Yohanes 8:42.
Yesus berkata, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak si awal. Siapa yang awal? Yesus. Di mana? Yesus Oke, gini, datang. Oke, saya jawab. Jadi kalau kamu bilang siapa yang awal, Siapa lalu yang kamu awal? kamu kan oke. bilang siapa yang awal di situ, Siapa yang lalu awal? kamu berpikir yang awal di situ adalah Allah Bapa yang mengutus Yesus kan? Oke. Nah, Terus? Oke, kita aku nangkap cuman kamu Iya. lupa perkataan Yesus di lain ayat yang mengatakan Apa katanya? aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang itu awal bukan. itu dengerin, yang awal itu juga Yesus, karena Yesus itu pada mulanya adalah Firman. Oh, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Salah. Anda salah. Cuma Yesus ini nanti bermula. Jangan kau menipu di sini. Di Bukan dalam menipu. kitab Yohanes 1. Di dalam Yohanes 1. Enggak, bentar Juma. Tadi kan kamu bilang siapa yang berkata akulah awal. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Iya. Di mana ya? Pada mulanya adalah firman, Yesus di situ di mana? Di mana Yesus di situ? Sebentar. Yohanes 1 Oke, ayat kalau 4. kamu bentar Perangi. Jadi kalau kamu bilang dengerin bro, gantian ya. Yesus itu nanti ada, sabar dulu, saya terangkan dulu supaya kalian ngerti. Nanti Yesus itu ada setelah firman itu menjadi apa? Jadi manusia. Menjadi daging. Menjadi daging. Barulah Yesus ada. Oke. Jadi jangan kau bawa Yohanes 1 nomor 1. Itu enggak ada Yesus di situ. Nah, dia di daging, dengerin cuma di ayat yang ke-14 dia dikatakan dia menjadi daging. Siapa Tapi di dia? ayat, Siapa dia yang menjadi daging? Nah, yang menjadi daging pada mulanya firman yang menjadi daging itu ya Yesus. To be fresh. Firman ini menjadi apa? Firman itu menjadi daging, to be fresh. Daging ini siapa? Daging ini siapa? Nah, siapa Daging firman ini yang siapa? menjadi daging? Itu Yesus itu. Nenekmu kiper. Dari Lalu siapa? mana? Lalu Coba siapa? kau tunjukkan saya dalil di Bibelmu Yesus pernah disebut firman. Silakan. Oke. Kau cari, silakan. Oke. Kau cari sampai matamu robek. Oke, Silakan. bentar. Oke, Ah. 1 Yohanes Ah. nggak usah perlu robek cuma. 1 Yohanes apa? Bentar cuma. Yang saya minta, di mana Yesus pernah disebut firman? Oke, Silakan. bentar. Oke, Silakan. 1 Yohanes 5, bentar Perangi. 1 Yohanes Wahyu 5 satu ayat lagi gua 7, bentar. Apa? 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 1 yang Yohanes 5. ayat 7. Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Kamu ini loh Zuma, giliran kita tunjukin ucapan siapa. Hei, sekarang kau Aneh. tunjukkan saya. Kau buka. Kamu tunjukin, kau buka. saya tunjukin. Sekarang Kau kamu bilang buka. itu pertanyaan itu omongan siapa? Kau buka, silakan kau buka. Lalu kamu bilang kalau mamanya Wahyu itu nanti itu perkataan di situ kan di Patmos Silakan gitu kau lagi. buka Yohanes 1 nomor 5 bab 5 nomor 7, silakan kau buka. Kau tunjukkan nama Yesus di situ kalau ada Nah, kan nama Yesus firman di itu situ. telah menjadi daging Nenekmu Juma. kiper. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus disebut firman? Itu yang kutanya. Oke, dengerin. Oke lagi. Nah, bentar. 1 bentar Yohanes lagi. 5, bentar Juma. 1 Biar Yohanes yang lain 5 dengar. tidak. Enggak, kamu diam dulu 1 sebentar. Yohanes 5 di situ tidak ada Yesus. Iya, biar saya jelasin. Ya silakan. Silakan. Kau jelasin sampai robek mulutmu. Kau tidak akan Kenapa sih pernah bisa di-mute? menemukan Yesus. Silakan kau sebut di Oke, situ. saya Sebab ada jelasin. 3 yang memberi kesaksian di Oke, surga, saya jelasin. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Ya, Mana? oke. Mana Yesus? Bentar ya Mana Juma. Yesusnya? Kamu bentar ya Juma, diam biar orang bawah bisa dengar gitu. Ya, silakan. Saya tadi mengutip dalil, kamu kan mengatakan di mana firman itu adalah Yesus. Oke, Iya, di mana? nah oke. Di mana? Sebentar bro. 1 Yohanes 5 ayat 7 ada Coba kau 3 baca. yang. Nah ini. Coba kau baca. Ya saya baca ini ya. Iya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesusnya mana? Ntar lagi mah. Dan ketiganya adalah 1. Mana Nah, Yesusnya adalah firman mana? iya cuma bentar. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke, terus? Bapa itu kita tahu yang mengutus. Ya, Yesusnya Oke. mana?
Roh Kudus kita tahu setelah Yesus diutus. Nah, firman ini kan ada firman, 3 firman. Nah, kalau kita firman itu kita cari cuma kepada tulisan 1 Yohanes 1, maka kalimatnya adalah pada mulanya firman. Iya, Kalau saya kamu- ngerti. Yesus Nah. itu pada mulanya firman. Bang Suma juga pada mulanya adalah firman. Bukan cuma Yesus. Yang saya tanya dalilnya Tapi Yesus masalahnya itu firman. cuma dengerin, tapi masalahnya firman itu di surga, kamu enggak. Loh, gimana ceritanya? Sebab Kan ada kamu bilang tiga- kamu juga firman. Yang saya Dengerin, tanya dengerin. bukan Kamu itu, kan bilang, yang bentar mana? cuma, kamu kan bilang bahwa kamu adalah firman. Oke, Yes, kami juga betul. oke. Kalau kamu, Kamu juga firman, firman. dengerin Kata dulu. Yesus loh. Oke, kalau kamu firman, Yesus itu di firman yang di surga, dan Nggak firman ada urusan. itu Saya tidak berbicara mengenai di surga. Ya. iya kan, Saya tidak kamu berbicara minta di surga, firman di yang neraka. mana? Oke, kan kamu minta. Dengerin yang dulu kita cuma. bahas Dengerin. yang kita bahas ini adalah iblis yang datang kepada Paulus. Itu yang kita bahas. Cuma Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 itu Yesus sudah tak ada di bumi. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus tidak ada di bumi. firman Itu Tuhan 100, Allah saudara. yang ada dan yang sudah ada. Ya itu kan tidak berbicara ada itu. tentang firman kan. Di mana? Dengar. Hanya ada kemungkinannya. Hanya ada kemungkinan berbicara akulah awal dan akhir hanya iblis. Oke? Saya katakan kepada saudara bahwasanya iblis itu lebih awal diciptakan dari manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian iblis itu lebih akhir nanti meninggalkan dunia daripada manusia. Iblis nanti yang akan mengalami ke kiamat. Jadi kalau Anda mengatakan akulah awal, akulah akhir, itu iblis. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan aku bukan awal. Oke, cuma kalau kamu bilang bentar dulu. Jadi Pak 1 Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, ini siapa? Yesus mengatakan aku bukan awal. Loh, Tadi kau tanya firman, sekarang aku awal dan akhir. iya. Kau racukan. Karena Kamu kamu nggak tidak bisa konsisten cuma dengan pertanyaanmu. Saudara, kalian berdua tidak mampu menunjukkan data Yesus adalah firman. Udah, Loh, Wahyu ini loh 1 cuma ayat pada 8. mulanya adalah firman. Ini loh cuma pada mulanya Pada adalah mulanya firman. adalah firman. Pada Oke. mulanya adalah firman. Firman Apa? itu bersama-sama dengan Allah. Nah, lalu kemudian firman itu telah menjadi daging. daging. Siapa firman yang menjadi daging? Kamu. Ya firman, ucapan Tuhan yang menjadi daging, bukan Nah, Yesus daging itu menjadi siapa? daging. Oke, daging itu siapa? Sekarang saya tanya samamu, nggak sebelum dijawab. kemudian Lah nggak dijawab. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaanmu? Nah, kan aku bilang nih, dengerin. Pada mulanya adalah firman. Firman. Ya, Firman ada nggak itu Yesus di situ? bersama-sama dengan Ada Allah. nggak Yesus di situ? Ada nggak Oke. Yesus di situ? Iya. Ada nggak Yesus? Nah, oke. Pada saat firman bersama-sama dengan Allah, ada nggak Yesus di situ? Oke. Nah, Oke, kan apa? ada ayat berikutnya cuma firman itu Kutanya telah menjadi dulu. daging. Pada saat firman bersama dengan Allah, ada nggak Yesus di situ? Firman itu telah menjadi Kalau nggak manusia. ngomongin Yesus, Ada nggak lalu ngomongin Yesus apa di di situ? situ? Manusia Juma. itu siapa Juma yang kalau- firman? Masa bapakmu? Oke. Pada saat firman bersama dengan Allah, anggaplah itu tahun 1000 sebelum Masehi. Pada saat firman menjadi daging, itu adalah tahun 1 Masehi. Oke? Pada saat kemudian sebelum Masehi, apakah Yesus sudah ada? Sebelum aku dari atas, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Mulai ngaco. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Nah, Yesus. Yesus yang menjadi Manusia. daging. Itu Manusia, kapan? Juma. Itu kapan? Kapan dia menjadi daging? Nah, bagus. Kamu tadi bilang Masehi. Nah, Iya, kapan dia menjadi perhitungan daging? Tahun, Kapan dengerin, dia Juma. menjadi daging? Nah, Kapan dia menjadi daging? Perhitungan tahun Masehi Kapan itu dia diambil menjadi daging? Kapan abad dia menjadi pertama. daging? Abad Abad pertama. pertama. Nah, ketika kemudian sebelum abad pertama, ada nggak Yesus? ada pada mulanya mana? firman Pada mulanya firman. bersama-sama dengan Allah. Nah, setelah abad Aduh, pertama parah, firman itu parah. menjadi daging. Parah. Parah, kamu bilang kamu nggak Oke, ngerti dong. sekarang kalau begitu, Aneh kamu Juma. Cuman kamu bilang gini, dengerin Juma. Cuman memang tidak ada di dunia ini yang Oke. bisa mengalahkan ilmu takia. Mari Itu kita pasti. buktikan takiamu. Yohanes 8:42. Dengar. Ini ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Oke? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan bukan atas kehendaknya dia datang menjadi manusia,
Lalu mana Yesus sebelum dia menjadi Yesus? Oke, aku datang dari Bapa. Bapa itu dari zaman baheula nggak ada awalnya. Aku datang dari Bapa. Dari situ Ya, kamu bisa sekarang- mikir Zuma. Sekarang dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Oke, Betul? bukan kehendaknya, bukan masalah Oke, kehendaknya, bukan tapi aku kehendaknya. datang Oke. dari Bapa. Bukan kehendaknya. Asal usulnya Oke. yang perlu dibahas Zuma, asal Oke. usul Yesus itu. Oke, alam semesta ini asal usulnya dari mana? Ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Asal ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Dibilangin Tuhan berfirman ya Asal diciptakan. usul alam semesta ini dari mana? Aduh, takiannya keluar ini. Kau jangan nipu. Kau jangan nipu. Kamu bilang aku datang dari Bapa, kalimatnya Oke, udah jelas aku datang. berarti dia Dan datang aku dari Bapa. datang bukan Tidak atas ada kehendakku awal. sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Betul? Iya, tapi Nah. kita bukan bicara masalah kehendaknya, tapi asal usul. Oke. Coba kau terangkan ke saya. Kalau bukan Yesus yang berkehendak pada saat dia ingin membuat Maria hamil, lalu atas kehendak siapa? Yohanes 3 ayat 16, kehendak Bapa. Kehendak Bapa, bukan Ya. kehendak Yesus, bukan kehendak Yesus. Bapa yang punya Bukan program kehendak mengutus Yesus. Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bapa yang mengutus Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bukanlah. Bukan. Berarti yang awal siapa? Aku dan Bapa satu. Nenekmu kiper. Yang awal siapa? Loh, kamu lo Juma pada mulanya Yang dalam firman. awal siapa? Yang Dengerin, oke, awal saya siapa? jawab. Oke, saya jawab. Saya jawab. Iya, saya jawab. Yes, yang Iya, awal saya siapa? jawab. Yang Oke, awal aku siapa? Juma. Oke, Bentar, 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 diam dulu, bentar, diam dulu. Yang bentar. satu diam dulu. Yang Oke, saya saya terakhir dulu, jawab. amin. Oke, Yang saya awal jawab. siapa? Yang Oke. awal siapa? Kejadian 1 ayat 1 Yang pada mulanya awal Allah. siapa? Yang awal siapa? Allah dan firman itu barengan Oke, Juma. Yesus Contoh kayak ada nggak kamu. di situ? Yesus ada nggak di situ? Firman itu menjadi Ada nggak Yesus daging. jadi daging? Sekarang yang saya tanya, ketika dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, Oke, yang sekarang berkehendak aku siapa? tanya kamu, Yang firman itu berkehendak apa? siapa? Firman Yang itu berkehendak apa, siapa? coba? Yang Enggak. berkehendak siapa? Yang berkehendak siapa, kawan? Loh, Yang berkehendak aku- siapa? Aku kan tadi bilang Zuma, Yang yang berkehendak berkehendak mengutus siapa? Yesus itu Bapa, Allah. Bapak, bukan Yesus kan? Bukan. Nah, lalu siapa yang awal? Aku dan Bapa satu. Siap? Orang gila. Loh, kamu nggak tahu firman itu apa. Jadi yang Sekarang saya tanya kamu saudara, firman itu apa. kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu dan dalam pikiran Anda aku dan Bapa adalah satu, itu adalah ketika Yesus ada bersama dengan Tuhan awal mulanya, maka yang berkehendak adalah Bapa dan Yesus, betul? Ya, itu betul Juma. Nah, sekarang Yesus Karena Bapa mengatakan selalu apa? bersama dengan firman-Nya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keteteran dia. Iya kan aku bilang tadi kan bahwa sebagai memang kehendak bukan kemanusiaan. kehendak Yesus, kehendak Bapa. Dan tadi Kemana? aku bilang kehendak Bapa Juma. Saudara, ketika Yang bawah Anda ini bisa dengar loh Juma. Aku bilang tadi bahwa yang Kehendak Bapa. berkehendak yang Oke. mengutus Yesus itu Bapa. Oke. Berarti yang Kamu berkehendak Bapa. geser-geser loh pertanyaannya. Berarti yang seolah kamu pintar. berkehendak. Jadi yang berkehendak Bapa. Ya, Hasil dari kehendak itu Yesus. jadi daging ya. Lalu siapa yang awal? Firman itu apa Juma? Biar kita jawab pertanyaanmu. Astagfirullahaladzim, mutar-mutar lagi dia. Kan pada mulanya dengerin Mutar kejadian lagi. 1 ayat 1 pada mulanya Allah. Mutar lagi. Dengerin, kejadian- Mutar lagi. Lo itu Mutar, berbarengan Juma, mutar. contoh kayak kamu Yang ya. saya- Kamu deh, punya dengarkan badan. Bentar saya. Juma, bentar. Dengar, Kamu punya dengar, badan. dengar, Terus kamu dengar, punya dengar. suara. Kamu bisa pisahin gak badanmu dengan suaramu? Jadi menurutmu yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus sendiri? Aku udah mulai agak malas nih, udah mulai di mute. Ini cara mereka, nanti saya marah, Jadi- terus nanti saya turun, Jadi, kabur. yang Padahal gue di berkehen- mute. Jadi yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus. Saya bilang Bapak Juma, aduh lemot banget. Gue udah bilang Jadi dari bukan tadi, Yesus. Juma. Jadi bukan Astagfirullah, Yesus. lemot banget. Jadi bukan Yesus. Jadi Enggak, bukan bentar, Yesus. amin. Saya bilang Bentar, tadi gini, Bapak amin. Juma. Jadi bukan Yesus. Iya bukan Juma, Alhamdulillah. Bapak. Berarti yang awal Gurunda siapa? sekelas Gurunda loh, teman-teman lihat. Berapa orang 3.000 sekelas Gurunda loh. Bolak-balik saya bilang jadi Juma, yang awal Bapak. siapa, Dek? Jadi yang awal siapa, Dek? Bapak dan Yesus itu Ba- satu. Loh,
Sekarang saya bilang jadi yang berkehendak firman itu menjadi daging, Juma. Firman itu menjadi daging. Ini teman-teman mau Inilah dipertahankan teman-teman orang bahlul perhatiin ya. penipu ini Kalau enggak? teman-teman bijak bisa menilai percakapan ini. Orang Kalian bahlul bisa- kayak gini mau Ini dipertahankan enggak orang bahlul penipu nggak kayak bisa gini? diskusi nih. Biarlah Dia kan muter-muter. Siapa yang Muter-muter. berkehendak? Siapa yang berkehendak? Bapak. Adakah Yesus di situ? Tidak. Siapa yang awal? Bapak dan aku satu. Penipu. Kau cocoknya di gereja. Jangan di sini berhadapan dengan umat Islam. Ya, Yesus sendiri berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Sang awal. Ada enggak Yesus di situ? Enggak ada. Berarti yang berkata di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu Yesus? Atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Kan ada dongoknya kalian itu. Karena yang ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis. Ada enggak Yesus pernah mengatakan akulah awal? Enggak pernah. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus enggak? Bukan katamu. Giliran sekarang gara-gara Wahyu 1 nomor 18 kau anggap anaknya orang jadi Tuhan. Kau terlalu Datanya serakah. Yesus iblis. Mana datanya Yesus iblis, Juma? Ada enggak? Mana Oke. datanya Yesus adalah Ada, iblis? ada, Datanya itu iblis, ada Juma. dek, ada dek. Ada dek Di mana- datanya di mana Yesus tertulis iblis. di situ ya. Yohanes Mana datanya? 24. Ada dek, ada dek, ada dek. Sabar dek, Gimana, sabar gimana, dek, Pak? sabar. Yohanes 4, Yohanes 24 nomor 4 nomor 5 dek. Itu datanya. Wahyu 1:18, Wahyu 1:18. Itu Wahyu Wahyu 1:18 itu iblis yang berbicara itu dek. Wahyu 22 nomor 16 kau baca iblisnya di Ya, situ dek. Wahyu 1:18. Akulah Yesus Kristus. Sang bintang timur. Bintang timur itu siapa dek? Iya, Wahyu 1:18. Wahyu, Di mana? dengar. Bintang timur itu siapa dek? Wahyu 1:18. Bintang timur itu siapa? Fokus Wahyu 1:18. Itu hei, Gantian dulu, Bang Wahyu Yohanes. 1 nomor 18 itu adalah Wahyu iblis yang 1:18 ingin menyaingi tertulis di Tuhan. mana? Di situ iblis. Wahyu 1:18 di mana itu iblis? Ade, Wahyu 1:18. Wahyu 1:18. Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Wahyu 1:18 di mana? Iya, Tertulis yang iblis. ingin menyamai Wahyu Tuhan 1:18 siapa? di mana tertulis iblis? Kamu turun kalau kau Wahyu tidak bisa 1:18 menjawab pertanyaan saya, kau turun. Iya, Wahyu. Cuma kamu salah Kau ayat. turun, Wahyu kau 1:18 turun, kau turun. bukan Wahyu 1:18 Juma. Salah Silakan, kamu. kalau penyembah setan tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun. Ya, Oke. gantian mestinya Sekarang- gantian ya. Iya. Sekarang saya tanya samamu, saudara Perangira, saya tanya samamu. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iya, Lucifer. Iblis. Ada nggak Yesus pernah berkata bahwa aku berkehendak datang menjadi manusia? Ada nggak? Firmannya bersama Bapa. Firman dengan Yesus itu beda, kampungan. Udah kau turun bikin jengkel Enggak, aja nih. kamu ngerti nggak? Turun, Kamu kau turun, ngerti nggak kau turun. Yesus itu siapa? Kau turun Bahlul, turun. Gara-gara kau makan babi kau dongok semuanya. Firman itu katanya Yesus. Saya minta dalilnya di mana Yesus adalah firman. 1 Yohanes 5 nomor 7. Kau naik lagi di sini kau dong, ku tampar kau pakai sendal kau. Bikin emosi orang lagi puasa. Juma, tunjukkan aja di Wahyu 1:18 tertulis iblis di mana? Di Wahyu situ 1:18. tidak tertulis iblis Wahyu, dong. ya, kenapa kau katakan iblis fitnah? Kau ini? Fitnah penipu. turun, kau turun. Jangan dinaikkan lagi. Kalau ada yang naikkan, saya turun. Masa mau dikibolin sama penyesat kayak begitu? Wahyu 1 nomor 18, akulah awal dan akulah akhir. Itu siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Oke, aku jawab. Ya silakan. Di mana Yesus pernah mengatakan Terima kasih akulah ya. awal? Terima kasih. Silakan. Yesus berkata, akulah yang awal dan akhir. Seperti Allah mengatakan, dia yang awal dan akhir. Bentar ya, aku jawab dulu bentar. Yesus di surga, Allah kakek di neraka. Dan Muhammad mengaku dirinya ada setan. Jadi menurut Ini siapa hostnya di sini sih? Nanti saya nggak naik lagi di Komal ini, kok aneh-aneh semua hostnya. Aduh, Bang Datuk. Ya jadi ceritanya kan begini kawan. Yesus di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, oke, kita hargai itu. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Dengan kata lain,
Yesus ini bukan awal. Lalu kemudian ada mengaku Yesus di Pulau Patmos mengaku, akulah awal. Ini siapa oknum ini? Siapa oknum ini? Coba Anda sandingkan kemudian ketika sosok yang mengaku Yesus, akulah awal. Berarti Yesus inilah, kalau dia adalah Yesus, yang berkehendak menjadi Yesus ketika datang di rahim Maria. Betul? Betul nggak? Ini giliran ditanya pada diam semua. Yang dibawa coba bantu saya. Betul nggak ketika kemudian benar anak Maria yang datang kepada Pulau Patmos dengan berkata, akulah awal. Maka ketika dia adalah awal, berarti haram hukumnya Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Kenapa? Karena akulah awal. Harusnya Yesus berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena akulah awal. Apa faktor penguatnya? Karena Kristen konon katanya Tuhannya cuma satu. Berarti yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu sendiri. Berarti akulah yang satu itu yang berkehendak menjadi manusia. Berarti Yesus harus berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Jangan sebut pribadi lain. Nah, yang datang di Pulau Patmos adalah sosok yang mengaku sebagai Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya Kristus. Hanya iblis yang kemudian ingin menyamai Tuhan. Ketika ada makhluk berkata, akulah awal, akulah akhir. Ini siapa? Kok dia mau menyamai Tuhan? Ini siapa? Ini siapa? Kalau orang Kristen mengatakan itu adalah Yesus anak Maria, tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus mengatakan menjadi daging bukan atas kehendakku. Memang Tuhan itu ada berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak, bukan? Ketika Tuhan berkehendak, maka tak ada Tuhan lain yang punya kehendak lain selain daripada diri yang karena Tuhan satu. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti atas kehendak yang awal. Berarti yang awal bukan yang menjadi Yesus. Nah, siapa ini yang mengaku Yesus? Akulah awal. Oknum yang lain. Sayangnya saudara Kristen ini tidak bisa berdiskusi dengan baik. Tidak mau jujur terhadap kebenaran. Cobalah, jangan cuma modal nangkis saja, benjol-benjol juga mukamu. Kau menangkis, tapi masuk semua pukulan dan tendangan hanya modal suara. Andai saja kalian ingin jujur, mulai dari awal tadi, Matius 12. Siapa orang Farisi yang bertobat, lalu kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih jahat daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya dia hanya membunuh fisik. Oke, membunuh fisik orang-orang tertentu. Setelah kejahatannya bertambah 2 kali lipat, apa yang dia lakukan? Membunuh akal manusia, miliaran manusia dibunuh akalnya. Itu jauh lebih jahat. Jadi Yesus tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Tidak pernah Yesus mengatakan begitu, nggak pernah. Tetapi ada makhluk yang datang di Pulau Patmos mengaku akulah awal dan akulah akhir. Sekarang pembenarannya adalah Yesus selama 33 tahun, ada nggak dia pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir? Sementara teman-teman mengatakan ada. Di mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu firman Cak Ayu. Sedangkan 1 Yohanes 1 nomor 1 itu adalah pernyataan filsafat himne Plato. Kalaupun Anda memaksakan itu adalah pernyataan Tuhan, tidak pernah Tuhan berfirman begitu. Kalau toh Anda paksakan itu sabda Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi yang betul adalah penulis Yohanes mengutip dari himne Plato. Nah, sekarang meskipun itu adalah himne Plato, firman yang dimaksud di situ adalah sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Sifat berkata dengan berkata itu beda. Saya terangkan sedikit.
Sifat berkata artinya kemampuan berkata. Dengan berkata itu berbeda. Kemampuan berkata-kata dengan kata-kata itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Kemampuan berkata-kata adalah kemampuan berkata. Sedangkan yang disebut kemudian perkataan itu berbeda dengan sumber. Knalpot motor dengan suara knalpot itu berbeda. Mulut dengan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan bangsuma. Dan mulut itu adalah bangsuma. Pada saat kemudian mulut ini berbicara, jadilah daging. Maka daging ini dikatakan pada mulanya adalah perkataan yang keluar dari mulut. Bukan mulut yang turun jatuh dari langit, mulut menjadi Yesus, daging. Bukan. Atau mulut memanjang dari langit turun ke bawah menjadi Yesus, bukan juga. Jadi pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Di mana buktinya bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Di mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Kita bacakan, apakah betul bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Kita lihat teman-teman di Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Oke, paham situ ya? Sebab Tuhan berfirman, sebab Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Artinya apa yang terjadi, apa yang menjadi di atas muka bumi ini, pada mulanya adalah firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sayangnya orang-orang Kristen ini lebih mengedepankan dogma doktrin. Meskipun kemudian dogma dan doktrin ini tabrakan dengan akalnya sendiri, tetap aja kemudian ngeyel. Saya paling tidak suka orang yang ngeyel. Saya mau berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal dan kejujuran. Itu. Apakah Yesus berkehendak menjadi Yesus? Tidak ada. Tidak ada Yesus berkehendak menjadi Yesus. Tidak ada. Berarti bukanlah Bapa yang menjadi Yesus. Bukan. Tetapi Bapa berfirman, jadilah engkau hamil. Lahirkanlah seorang manusia. Berilah nama Yesus. Itu baru betul. Berarti Yesus pada mulanya adalah firman. Mana firmannya? Ketika Tuhan berkata, Gabriel, ya paman, datanglah kepada seorang perawan bernama Maria. Suruhlah dan sampaikanlah bahwa aku Tuhan menginginkan dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maka sang penulis kitab menuliskan pada mulanya sebenarnya Yesus itu adalah firman. Maksudnya apa? Ya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Pada mulanya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Hamillah wahai Maria, maka hamillah dia. Jadi Yesus itu bukan firman. Makanya tidak ada dalilnya Yesus firman. Tadi si pembohong pendusta laknat tadi itu ketika dikatakan, mana tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu firman. Dia tunjukkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Padahal di situ tidak ada Yesus. Dia cuma mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Firman katanya. Tunggu dulu. Yesus itu bukan firman. Yang ku minta dalilnya mana? Yesus itu firman. Itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Apa bunyinya? Pada mulanya di surga ada 3 yang bersaksi. Siapa? Bapa, Firman. Ya, kok firman lagi? Yang saya tanya Yesus. Mana dalilnya? Tidak ada kan firman itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada firman itu telah menjadi daging. Bukan dikatakan firman itu adalah daging. Tidak ada. Firman itu telah menjadi daging. Artinya apa? Perkataan itu telah menjadi daging. Maksudnya gini. Ketika saya berkata, jadikanlah di tanah ini gedung berlantai 3. Maka dari perkataan saya dibuatlah gedung berlantai 3. Kemudian ada penulis datang menuliskan narasi itu. Pada mulanya gedung ini adalah firman yang keluar dari mulut Suma. Bukan mulut Suma yang jadi gedung.
Bukan Suma yang jadi gedung. Sederhana itu. Aku hendak menjadikan tanah ini berdiri gedung 3 lantai. Dinarasikan kemudian oleh penulis ketika dia menemukan kemudian ucapan saya, lalu kemudian dia menemukan ucapan saya terbukti dengan berdirinya gedung, dia menuliskan gedung ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Aku hendak menjadikan tanah ini berdiri di atasnya gedung berlantai 3. Itulah yang dimaksud. Tapi Karisteng, ya dasar penyembah roh, dia menganggap bahwa yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dasar penghuni neraka, calon penghuni neraka. Diajarin, ya Dinda gimana? Mungkin ini ada saudaranya Bang Bima, Ustadz Kainam. Oh beliau? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nahi. Masya Allah. Sorry, saya babat habis tadi penyembah roh. Saya suruh turun semua bikin jengkel saja. Iyalah, tuh suruh turun aja lah. Ngapain? Nah, bukannya mau diskusi baik-baik, mempertahankan keegoan kebodohan, kebodohan Enggak. dipertahankan. Adikku sayang, Zuma, mana ada orang pemakan babi kecap, toki-toki dogi. Itu diskusi dengan baik, mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Para tuan Waalaikumsalam guruku, warahmatullahi adikku wabarakatuh. sayang dan semua yang ada di sini. Ustadz Tahta, barakallah. Lalu ada Mila Los Angeles, Otak Waras, Abang Datu, Lamhot, Simbolon, Arif. Semua disayang Allah, berkah selalu sehat. Bersama Bung Handi Dorang, semua Rifa, semua Allah sayang. Jadi saya hanya ikutin terakhir tadi tuh. Adikku Zuma, sayang. Iya. Gimana? Saya Gimana? tidak ikut dari panjang apa tidak. Karena saya baru, ini kan ya mungkin terdengar seperti biasa saya di jalan terus. Karena tadi baru habis ada kajian ya Ba'da Isya tapi qabla sholat tarawih, lalu disambung karena ada pertanyaan Ba'da sholat tarawih. Begini, ternyata tadi itu, ini alhamdulillah saya bisa masuk. Terima kasih kepada host yaitu Bapak Arif RH Ustadz Mualim. Allah balas kebaikannya. Amin. Syukran. Barakallah. Ustaz Kainama. Allah. Dan ada Ustadz Tahta juga. Nah, Bung Handi ada tuh sudah palia. Baik, beberapa hari yang lalu saya rajin kontak-kontak dengan Bung Handi. Maksudnya begini, bukan berarti saya pilih-pilih gitu, hanya Bung Handi aja, enggak. Saya sama Rifa juga kontak-kontak, sama Nandar, sama Kores, sama Dewa. Semuanya lah, pokoknya saya kontak-kontak sama Dondi, semua. Begini. Dan tadi itu terjadi adikku sayang. Jadi abis ba'da sholat tarawih, ternyata memang ada beberapa orang perwakilan, tapi tepatnya 6 orang. Dari perwakilan gereja setempat di Bekasi. Begitu. Nah, mereka sudah tunggu karena tahu beta di sana. Jadi mereka tunggu sampai selesai baru mereka minta tolong bisa ketemu Kak. Nah, 2 dari itu perwakilan dari Cisarua kemarin. Gitu. Alhamdulillah mereka mendengar kabar katanya ada bantuan untuk dari API untuk bantuan banjir. Bener nggak tuh? Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur. Insya Allah. API seperti ada hati per semua bersaudara yang sedang mengalami banjir. Nah, kalau yang Cisarua sudah selesai. Karena memang cepat surut. Lalu yang di Bekasi pun demikian. Itu kabar pertama. Tapi ada kabar kedua adikku sayang dan semua para tuan guru ustadz di sini di room. Bahwa ada pesan yang mereka ingin sampaikan. Begini. Teruslah api masuk dengan cara yang akademis dan santun. Sekali lagi. Teruslah api bersama satu channel yang saya ikutin yaitu Sofia, teruslah memberikan masukan secara akademis dan santun karena jemaat perlu dikuatkan adikku sayang.
Jemaat Karesteng ya, saudara kita tersayang loh. Kita sayang sama jemaat Karesteng. Katolik juga kita sayang. Nah jemaat itu ternyata merasa bingung dengan keberadaan para apologet Kristen dan TikToker Kristen di media, TikToker dan YouTuber Karesteng yang sepertinya hanya mencari menang kalah dan ingin menyudutkan pola-pola keislaman syariah dengan memberikan gambaran yang buruk, begitu adikku sayang. Nah, mereka minta tolong, Bung, katong mau minta tolong Pak Bungke, Bung Agustinus, tolong sampaikan buat saudara terutama di API, karena API lah yang masuk ke wilayah langsung berdebat atau berdiskusi dengan para karesteng-karesteng ini. Jemaat dan juga para penatua, diaken, lalu ada namanya PHMJ, ya semua di sini mungkin tahu yang pernah Kristen. PHMJ itu pengurus harian majelis, kalau di kita tuh mungkin DKM. Pengurus harian majelis dari gereja atau sinode itu terus terang merasa keberatan dengan keberadaan channel-channel YouTube atau TikTok Kristen yang justru membuat pusing jemaat dengan pemahaman yang berbeda-beda ketika berdiskusi atau berdebat dengan Islam. Apa yang mereka dapatkan di katekismus atau katekesasi itu berbeda ketika mereka dengar para pendebat polemikus Kristen ini berdebat dengan Bang Zuma misalnya. Itu berbeda dengan pengajaran katekismus. Beda, lalu mereka bingung. Gini, yang kita cek Bung Agustinus, katong cek, tapi yang benar itu justru Zuma. Jadi begini, sasarannya begini adikku sayang. Dan semua para tuan guru ustadz juga mungkin ada Rifa atau siapa Bunda Rahma kah, siapa Bunda Hestika, Baluhab itu, lalu siapalah, terserahlah. Ustadz Tahta, Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi, itu mereka berterima kasih karena apa? Membangun rasa percaya diri dari jemaat, adikku sayang. Untuk bilang apa? Kami memang Kristen berbeda dengan Islam dan Yahudi. Gitu. Sekali lagi, mereka itu butuh apa yang menguatkan hati mereka untuk timbul percaya diri atau self confidence, berkata kepada semua orang termasuk Islam, memang aku tidak ada hubungan dengan Yahudi, apalagi dengan Islam. Kami itu agama sendiri, agama Katolik yang berdiri di atas tradisi dari apostolik. Sekali lagi, mereka saudara kita tersayang itu jemaat ya, bukan pendebat ya. Pendebat itu membuat bingung jemaat dan para pemimpin sinode. Saya kemarin tuh ngobrol panjang lebar sama Bung Handi. Lalu saya sempat kirim voice note ke Rifa. Saya sempat hubungi Kores, ngobrol sama Kores waktu saya di Dewan Dakwah di Keramat Raya. Ngobrol, karena apa? Karena masukan ini saya dapat dari orang sinode, adikku sayang Zuma. Orang sinode bilang, Agustinus jangan marah Pak Katong. Saya bilang, siapa marah? Tidak yang marah. Kenapa? Kita orang sinode nggak tahu itu yang di YouTube, di TikTok itu siapa katanya. Kita nggak pernah tahu ini orang-orang ini siapa. Sinode mana, gereja mana, mendapatkan katekismus dari Romo atau dari para domine, para pendeta itu siapa yang menuntun mereka, keilmuan Bible-nya dari siapa, lalu liturgosnya dari siapa, nggak ada yang tahu. Sehingga jemaat justru mendukung, maaf ya, ini bisa dicek, ini bukan omong kecap karena kita mau makan sahur lalu pakai bumbu kecap, tidak. Tapi begini, beta mau bilang ini dari dua sinode utama. Pertama adalah gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa, termasuk di Bekasi dan daerah Bogor sampai ke Cianjur, yang bernaung di bawah sinodal protestanik, yaitu gereja GPIB dan sinodal turunannya. Yang kedua adalah gereja-gereja karismatik
utuh. Artinya apa? Gereja karismatik utuh itu gereja karismatik yang berdiri di atas sinodal awal. Apa itu? Betani, GBI, lalu gerejanya Om Gilbert, ya, dan gereja-gereja poros utama sinodal karismatik. Bersama gereja-gereja poros utama sinodal Pantekosta dan Adventum. Apa itu? Mereka lebih memilih api. Kenapa? Karena api mengingatkan mereka akan pelajaran Babel katekismus. Jadi yang cocok dengan katekismus adalah api. Nah, YouTuber ini justru membuat mereka bingung, nih yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana gitu. Ya kan? Api bilang memang Paulus itu begini. Api bilang Jesus itu begini. Api bilang Petrus Bapak itu Bapak Petrus itu begini. Api bilang apalagi Zuma suka bawa-bawa Filipus, katanya saya nggak pernah ikutin ya. Tapi saya mau confirm juga apakah betul adikku sayang Abang Zuma pernah bawa Filipus. Pernah tahu? Iya. Tentang apa Injil yang Injil. Yesus dibawa oleh Betul. Bapak tua Philip kan gitu. Betul. Nah di katekismus itu ada. Jadi orang mau CD kalau yang Protestan ya, yang sudah mualaf ya pasti tahu itu. Jadi sebelum CD ada pelajaran katekismus, CD baptis. Nah katekismus itu cocok semua apa yang Bang Zuma bilang cocok. Karena apa? Alhamdulillah. Kan ada bukunya Bang, adikku sayang Zuma, Abang. Kan ada bukunya, buku katekismus itu. Ada buku katekisasi itu. Sebelum perjamuan CD baptis. Di baptis. Iya, sebelum CD kan orang belum boleh perjamuan. Nah ada bukunya itu, buku katekisasi namanya, buku katekismus. Nah itu semua ada. Nah mereka bilang, teruslah dan insya Allah saya bilang, saya mau nangis gitu. Karena ada salah satunya yang masih satu fam sama saya, perempuan. Lalu saya bilang usi kakak dan semua bung, kakak, usi om, tante. Allah sayang, Allah berkahi, mari kita makan dulu karena insya Allah saya akan sampaikan. Nanti pulang dari sini saya naik motor, saya berhenti dulu, saya cari tempat, saya sampaikan buat adik-adikku di API. Karena kalau Ayah Sofia sudah mengerti ini barang, karena Ayah Sofia itu ada Kainama, ada Agustinus. Tapi saya yang harus saya sampaikan adalah API. Kalau Ayah Sofia automatically saya pasti akan sampaikan. Tapi kalau API saya minta waktu untuk sampaikan. Jadi begini adikku sayang. Ketika Zuma dan semua para ustadz, para mu'alim, para mutoritsku di API atau yang di luar API sebagai apologet muslim berdebat dengan saudara kita YouTuber dan TikToker Kristen, itu bukanlah untuk memenangkan Islam. Mohon maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah nih, ya. Bukan untuk memenangkan Islam, bukan. Karena Islam sudah menang, udah nggak lagi mau ngapain, udah finito, udah final, udah finish. Udah nggak bisa dikorek lagi. Cuma ketika berdebat dengan para YouTuber dan TikToker itu sedang, aduh ya Allah saya mau nangis. Al-Baqarah 256 dan 257. Apa itu? Bahwa menunjukkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Sementara mereka adalah waladina kafaru aulia, benar kan? Aulia yukhrijunnahum minna nur ila zulumat. Itu yang ditunjukin. Salam dari mereka semua, Om dan Tante, Bung Usi Kakak dari Sinodal, dua poros utama Protestanik dan Karismatik kepada API, dan sebetulnya semua pendeta juga mendukung, cuma mereka masih malu, Bung. Ya, jadi begini, mari terus API, apapun cara API diterima oleh Sinodal untuk mengembalikan pemahaman katekismus bahwa Kristen Katolik adalah agama tradisi, bukan agama samawi, apalagi agama Abrahamik. Menjadi pede mereka jemaat, percaya diri bilang, kami agama yang berdiri di atas tradisi apostolik. Demikian adikku sayang, semua sehat-sehat.
di bawah Luar biasa. berkah Allah Subhanahu wa taala Amin. di negara Republik Indonesia yang diberkahi dan dicintai Allah. Mari kita sambung Amin, silaturahmi kembali kepada poros serta kata toleransi yang proporsional. Ustadz Wafi ada nggak? Biasanya saya suka konsultasi tuh sama Ustadz Wafi kalau masalah hadits. Saya suka konsultasi, salam untuk beliau. Abang Zuma adikku sayang, Bung Handi Dorang, Ustadz Tahta dan semua yang ada di sini, termasuk host Arif RH, Bung Arif, Allah sayang, Allah berkahi bersama seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Masya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Memang kemarin teman-teman sudah ada yang ngumpulin donasi teman kita untuk korban banjir ya? Iya, Bang Juma yang anu. Di grup itu Bro. Atas Ada ya? usulnya Bang Juma itu. Iya kan? Iya. Itu mungkin bisa digaungkan lagi karena teman-teman kita bahkan pengurus ABI sendiri kan ada yang korban tuh. Dinda Dio itu kan kasihan tenggelam rumahnya. Tenggelam rumah beliau itu tenggelam semua, kitab-kitabnya itu terapung jadinya. Iya. Stadio pertama. Iya, makanya kalau bisa teman-teman yang ikut ya supaya ikut berdonasi, catat di situ bahwa ini untuk donasi banjir yang terjadi di mana? Depok ya? Dan sekitarnya. Iya, Gurunda. Ya, langsung aja di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya lupa nomor rekeningnya berapa. 5 kali, 7 kali, 7 5 kali. Dan seterusnya. Mungkin teman-teman masih ada yang bisa ini. Bekasi kan ya? Ya, Bekasi. Ya, Bekasi. Teman-teman yang bisa silakan untuk berdonasi untuk teman-teman kita di bulan suci Ramadan di mana saudara kita harusnya ibadah dengan khusyuk. Mereka harus kehilangan kemudian ya sementara ini kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka masih penuh dengan lumpur gitu. Silakan donasinya, nanti tanda buktinya diserahkan ke Bunda Rahma atau ke Bang Handi. Untuk saudara-saudara kita nanti akan kita tunjuk perwakilan kita untuk menyalurkan itu. Karena salah satu dari pengurus yaitu Bang Dio itu benar-benar waduh kasihan sekali rumahnya. Saya lihat dengan videonya itu waduh menyedihkan karena ada yang sampai plafon ya teman-teman. Sampai ngungsi beliau Gurunda kan? Iya ngungsi, emang mengungsi. Ini makanya sedih kita lihat fotonya, videonya dia perlihatkan kemarin itu. Miris lihatnya. Silakan sekalian teman-teman mumpung bulan suci Ramadan untuk menyisahkan sebagian harta kita seberapapun itu untuk meringankan teman-teman kita yang ada. Gitu ya. Dayang Handi. Oke dilanjutkan kalau iya betul. Dayang Handi lagi tidur mungkin. Kalau masih ada pasien tapi jangan yang bodoh-bodoh amat lah. Aduh, emosi kita dibuatnya. Muter-muter kayak gasing kayak gitu. Apakah Yesus yang awal? Pernahkah Yesus mengatakan dia yang awal? Sebelum Pulau Patmos? Gak pernah. Wah muter-muter, bikin jengkel. Kayak orang idiot di teman diskusi. Lupa ingatan seketika. Dia muntahkan jawaban. Habis itu dia lawan lagi jawabannya sendiri. Jadi habis botrek 5 papan dibuat. Tak sumbu-sumbu kepala dibuatnya. Yang pasti Yesus anak Maria selama 33 tahun tidak pernah mengatakan akulah awal. Tak pernah. Bahkan dia mengatakan aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang awal. Lalu kok siapa ini yang aku Yesus mengatakan akulah awal itu siapa? Beda oknum. Oke silakan. Silakan Lamhot atau ya. Penny. Saudara Penny dari sekte mana bang?
Ya, Bang Penny. Ini Lamhot dari tadi. Bang Lamhot. Waduh. Bang Lamhot, silakan bersuara Bang. Kalau enggak saya turunkan Bang untuk slot oten ya. Menaikkan mayat. Tapi nanti minta naik lagi dia, Ustadz Tata. Dia suka di sini kayaknya. Lagi diusir sama istri. Gak tau mau kemana, jadi dia nongkrong di sini. Yang muslim jangan minta ya. Biar enak kita jaganya. Pete ini siapa? Juga sekalian besok ya teman-teman yang ada di Jabodetabek yang ingin buka bersama silakan hadir besok. Panitianya salah satunya adalah Bang Handi mungkin kalau nggak salah ya. Silakan kita hadir acara buka bersama sekalian kita menjalin ukhuwah. Kita sharing-sharing banyak hal yang bisa kita perbincangkan yang mungkin sangat penting demi keberlangsungan api ke depannya. Seperti itu. Yang mau hadir silakan tanya ke Dinda Kores. Alamatnya itu di mana diadakan. Saya enggak monitor. Kapan? Kapan saya buka sama Bang Juma? Ayo deh. Kalau mau ikut ayo. Besok. Ustadz Tata. Tanggal 7 kan? Iya. Yang di Jakarta tapinya. Bang Hadi monitor nggak ini ya? Bang Handi, ini Lamhot mau minta naik lagi. Ada apa nih ketika di atas nggak? Aduh. Lamhot? Bang Lamhot? Kristen apa Islam Bang Lamhot? Bang Lamhot? Lamhot? Waduh. Minta terus ya, tapi tidak ngomong gimana. Iyalah. Tuh. Penjahat. Iya yang di Jakarta silakan hadir besok. Oh, mic-nya rusak. Lamhot. Minta naik lagi. Saudara Lamot. Lamot. Iya Bang. Besok bukanya di Jakarta mana Bang Andi? Daerah itu. Selatan. Oh Jakarta Selatan. Iya. Tempatnya mana? Dekat Monas? Nggak jauh-jauh lah dari tempat nginap kita. Oh. Ya hubungi Bang Handi ya teman-teman yang mau hadir silakan. Yang mendaftar kayaknya sudah ada kurang lebih 100 orang ya Bang Handi. Iya, sudah banyak kayaknya dari tadi listnya sama Bang Kores. Iya. Bang Handi, tolong distimuli kembali teman-teman Bang Handi untuk korban banjir. Bang Handi, nomor rekeningnya berapa Bang Handi? Tadi ada disebutkan di bawah 75 kali terus 50 771 kalau nggak salah. Itu ada. 51770 betul. Thank you saudara. Namanya siapa ini? Diskon. Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI 75 kali tambah 51 tambah 770. Ini ditulis ya donasi bencana alam untuk Bekasi dan sekitarnya. Nanti dari timnya kita yang ada untuk langsung terjun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan. Karena salah satu pengurus Dinda Dio itu kena dampaknya juga dan parah, ya termasuk parah. Ya, Bohang selamat siang. Selamat pagi Bohang. Boheng. Boheng selamat pagi.
hang. Waduh. Untung nggak ngorok. Biasanya minta naik, nyampe ke atas langsung ngorok. Ya silakan teman-teman yang ingin membantu via gift juga silakan ke Bang Handi ya. Giftnya ke Bang Handi, nanti Bang Handi yang kemudian tukar dengan rupiah. Jadi yang nggak sempat ke BNI, ke rekening bank, bisa melalui gift. Sangat bermanfaat bagi teman-teman kita, insya Allah. Tak besarin dulu Bang Andi, Bang Juma ya. Iya silakan Dinda, silakan. Silakan, langsung ini yang dibesarin Bang Jadi Andi. ada beberapa titik kan ya. Saya lihat dari yang viral itu ada dari ada Bekasi, Jakarta Timur, ya kan ya yang tenggelam itu. Daerah mana saja yang ini berdampak? Ini Bang Handi ini yang Bogor juga ya. Oh, Jakarta Timur aman, alhamdulillah, masya Allah. Kampung Melayu, daerah Malaysia itu kan? Bekasi kota parah. Pekayon, Cianjur, Bekasi, Bogor, Karawang. Ayo teman-teman, ini saudara kita bulan suci Ramadan lagi membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita semua. Ayo, mari kita meringankan beban mereka. Minimal kita bisa memberikan ya apa yang bisa kemudian mereka manfaatkan. Yang mau nge-give silakan ke Bang Handi. Yang mau kirim ke rekening silakan ke API, insya Allah teman-teman di API amanah. Tapi tulis di bawah ini untuk bencana, karena kalau tidak itu jadi masuk ke rekening penampungan. Jadi dia menjadi saldo. Kalau tidak ada keterangan dia menjadi saldo API. Nah kasih keterangan ini untuk bencana gitu. Nanti kirim ke Bang Handi tanda buktinya. Begitu saudara-saudaraku ya, kita harus saling menguatkan, saling membantu satu sama yang lain. Inilah gunanya ada wadah pemersatu. Masya Allah, syukran sahabat Gustilo. Subhanallah. Aku kok terkaget ya. kenapa berat ya? Soalnya dari tadi tidur sambil ngomong. Silakan yang mau lewat gift ya, ke layar yang besar ya Bang Andi. Kalau langsung ke rekening yang tadi 7777777777 banyak terus banget. kemudian 50771 gitu nih, gitu ya? 51770. Banyak yang kena ini ya, yang kena dampak ya. Ya itu dia. 75 kali 51 tambah 770. Bekasi sampai gentengnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo teman-teman yang mau kemudian bantu teman-teman kita yang ada. Sambil kita tunggu ini ya, penyembah roh naik ya. Kalau sudah ada penyembah roh naik, baru kita iklan lagi berhenti. Ini ya anggap saja iklan ini, kita nunggu penyembah roh. Silakan Gos, sama Darwan aja. Bogor rumah tenggelam. Halo, Otan apa Kristen Bang? Oten atau Kristen. Lucu. Darwan. Siapa yang ngasih kalau saya koin banyak-banyak? Kenapa?
Penampungan itu. Oh, saya disuruh bayar nanti. Oke. Sorry Bang Andi, tanpa izin. Enggak Ya, apa-apa. Bang Andi yang mau bantu sedikit-sedikit kalau lewat gift gitu, lewat Bang Handi gitu. Oke, enggak apa-apa. Bagus itu. Nanti saya selalu gunakan. Oh diam-diam dapat banyak gitu paling Bang Handi. Gimana Bang Aang? Bagaimana? Iya. Ada Bang Aang di situ. Ada di sini mah komplit. Besok survei tempat itu anak-anak. Sama Oh, Akang siap. sama siapa sih? Akang, saya, Bang Aang sama si Peri. Iya, gak usah disurvei Kang. Langsung aja tidur. Hubung yang itu tadi ya, yang ada di situ. Iya, Kan sudah ada nomornya di situ. sudah ada Minamata juga. Oh. Berarti ada juga di situ apa di ujung di seberang pulau? Di ujung di hari Sabtu tapi baru di tempat ke kita. Oh. Iya. Boleh. Semua bisa diatur. Yang itu tadi ibu-ibu itu. Dia nemukan lagi yang lama-lama. Saya bilang tolong Bu dihapus dulu itu, jangan upload ke Pelawado. Karena itu lagu lama. Yang Agak nasa. kata iya katanya. Oh kesini. Sudah lama ketemu itu orang enggak? Lama Mi kepala rumah sakit itu. Oh. Kalau nggak salah ya. Iya dia bilang Baik itu Bu Haji. rumah sakit Habibie Ainun. Iya. Oh Ibu Haji. Pare-pare. Iya. Iya Bu Haji bagus. Bagus itu Bu. Dia WA saya udah begini kok Banyu Mas, saya bilang lagi sibuk dia itu. Ada apa sih? Ya dikirim lah WA-nya ada begini saya bilang. Ya, Di masjid. Saya bilang MMCI aja. Ya saya kasih lah MMCI. Langsung kelar urusan. Iya. Alhamdulillah. Coba kalau orang lain saya kasih rekeningku. 7 miliar. 7 miliar. Masya Allah. Insyaallah. Ayo teman-teman penyembah roh naik. Kita diskusi. Mana dia? Naik. Yang penting jangan bikin emosi gitu apa. Cakarku itu. Cakar lu begini Kak. Kayak tadi si Emen itu. Memang cara apalagi kalau dalam jam-jam puasa ya. Cara mereka diskusi itu menguji kesabaran kita menjalankan ibadah puasa. Makanya saya nggak naik-naik kalau puasa. Iya, nggak tahan. Biasanya dengar salawat, musik apa gitu sambil menunggu sahur. Sahur lagi sambil menunggu buka. Jadi yang menarik tadi itu betul yang disampaikan tadi oleh Ustadz Kenama itu. Gimana itu Bang Andi? Kita dengar tadi kah? Dengar saya karena saya lagi teleponan sama Pak Desugi tadi ada sesuatu. Masalah itu di luar negeri. Enggak, di dalam negeri. Baik. Orang-orang jemaat gereja itu ketika kemudian dia mengecek data yang disebutkan di dalam diskusi ternyata betul. Sementara pendebat dari pihak Kristen itu mengecewakan, kata Ustadz Kenama. Karena ketika mereka berargumentasi justru bertentangan dengan isi Bible. Jadi mereka malah mendukung kita, jemaat-jemaatnya. Bahaya nih kalau semua nanti jemaatnya jadi syahadat. Ya buktinya pendukung Banyu nggak semua Muslim kan yang waktu ada di Medan. Ada Kristen juga tuh. Betul. Datang untuk bertemu. Yang paling girang itu benar nih. Gimana itu kok bisa tiba-tiba apa? Gimana responnya? Saya juga kaget mengendi. Nggak ada rencana sedikit pun tiba-tiba kok nongol di sini kita. Getur-getur jendela. Siapa ini bilang kan? Bentar nih. Kenapa bisa hanyut sampai sini saya?
Ternyata Sandi udah atur memang mau ketemu. Ini. Pas saya dari MUI langsung ke situ. Halo itu Gurunda datang ke Komal, aku kira mau debat dengan saya. Malah saya sebentar loh ya, saya ingin menyampaikan kabar. Saya bertemu Bang Juma loh katanya. Oh cuma itu, di Komal Yantum ya. Saya peluk dia, gitu Bang Juma. Saya peluk. Iya. Oke, nyantai lagi nyender-nyender. Loncat dia kok dong. Baik, Ibu Darni itu baik. Nggak sombong, maksudnya orang biasa kan sombong gitu kan ya, dia nggak dia perlihatkan kalau dia itu suka kita datang gitu ya. Ada kan orang biasa pasang napasanto gitu. Itulah yang saya maksud, bahwa kita boleh debat panas di media sosial, tapi di dunia nyata kita bersahabat. Nggak ada permusuhan sampai ke dunia nyata tuh, nggak ada. Betul. Sebaiknya memang begitu. Ada waktu kita ketemu semua tuh. Kalau perlu kita mengadakan semacam gathering begitu, makan bareng-bareng gitu loh. Habis itu pulang ya kita debat lagi gitu. Tapi kalau kayak kiamat, si CP dengan edisi yang hadir bagaimana itu? Gak bagaimana. Kalau begitu nggak mungkin dia mau berani hadir karena dia udah mengakui dirinya salah. Oh iya, betul. Kalau kayak pendeta-pendeta yang lain kan mau, kayak MYM, Serak Soru, Joshua Tewu, Henry Tan masih mau ketemu karena mereka nggak pernah ada unsur untuk menista gitu loh. Ya, tapi betul-betul mempertahankan akidahnya gitu. Tapi Joshua Tewu itu pernah nyakitin hati loh. Joshua Tewu itu. Ya. Waktu dia perintahkan Kapolda untuk melarang bendera Palestina berkibar di tanah mereka katanya. Itu nyakitin hati itu. Salah ngomong dia itu, tapi udah minta maaf dia. Oh udah kah? Udahlah. Ada dia minta maaf? Iya. Sekarang karena dia seru semua Kapolda yang ada di daerah-daerah Kristen. Udah dia cabut itu. Minta maaf dia. Bang Handi tahu melulu, apapun tahu dia. Itu betulan dia minta maaf. Iya, minta maaf dia. Oh, syukurlah. Gak bagus begitu. Katanya jarang kasih bendera orang Islam dilarang. Itu dia terlalu rasis itu. Dia dalam keadaan emosional itu, nggak kekontrol dirinya bahwa sebenarnya itu provokatif omongan kayak gitu. Perintahkan semua tangkap yang mengibarkan Palestina. Apa? Joshua Tewu tadi lagi debat panas sama Trinitas dia sekarang. Saya monitor tadi, dia lawan Trinitas dia. Biar tahu si dia gila. Wih, siapa ini? Badan tegap. Dari tadi ini mau minta melulu ini. Si Juna ini siapa ini Juna Arjun. Langsung diperkenalkan Otan apa Kristen, Bang? Turun dia. Lamhot. Masak dedak dulu Lamhot. Tidur kali bocah ini. Tapi mau minta melulu dia tuh. Gimana? Dia cari dedak, bukan di sini tempatnya. Dari tadi dicari itu. Lama-lama emosi juga saya lihat. Hari-hari. Oke teman-teman, saya goreng telur dulu ya. Iya. Campur masako ya. Kalian mau lihat? Goreng telur, masako sama campur kopiko sama terakhir itu tarik sedikit minyak rem. Hai, manrase. Bagaimana ini kabar dari Los Angeles? Kita
kuis lagi. Ibu Los Angeles. Good Iya, night. iya. Silakan. Sembari diumumkan terus karena yang mau bantuan untuk teman-teman kena ini banjir. Iya. Teman-teman juga yang ingin berpartisipasi silakan, kita rencana mau turun ke lokasi bantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Ini benar-benar musibah Jabodetabek gitu. Terpusat sekali di Bekasi kota. Sampai mall itu, mall Bekasi itu masuk sampai lantai 1. Yang paling parah daerah Pondok Gede, Jati Asih. Bang Handi, yang dekat dari sini yang kena dampak itu yang mana? Daerah mana yang bisa ini? Saya rencana mau bawa ke sana ini nasi dos 100 dos. Besok lah kita Dari Bang ke Jatinegara aja. Jatinegara dekat dalam kota. Tapi ada kegiatan kita besok. Besok apa? Nggak ada. Hari besok Kamis. Oh iya ya. Belum. Lusa baru Jumat. Besok Kamis kosong. Kalau cepat selesai kegiatanku besok, Bang Andi, saya mau tanda tangan di notaris. Kebetulan saya ditunjuk untuk jadi komisaris utama di perusahaan, salah satu perusahaan. Kalau cepat besok tanda tangan, saya kabari Ki. Oh sama iya, Ki iya. pergi. Standby jangan ada sini. Saya sama Akang standby 4 orang. Oke, sip. Ya 100 dos aja dulu. Ya. Buka Lumayan, puasa ya. Buat buka Iya, puasa. Iya betul. Ya. Nah, besok saya kasih lihat Ki videonya saya tanda tangan toh komisaris utama. Orang Makassar jadi komisaris utama di Jakarta. Hai. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini udah Kamis. Benar, hari ini udah Kamis. Iya, Kamis. Tapi Kamisnya kan masih panjang. Iya, sekalian kita cari itu BAB yang bagi-bagi takjil. Yang mana? Dekat nggak dari sini tuh? BAB Pamulang katanya. Mau jauh nggak? Wah, lumayan jauh. Jangan ada belanja, ambil anunya situ, takjilnya. Mungkin habis itu ke arah Bekasi mungkin kita ini aja deh antar sahur kali ya, bagusnya ya. Sahur. Antar sahur bagusnya itu. Bisa tanya sih. Naik mesti lapet dahulu. Apa hari dahulu? Enggak ada yang lain. Ya. Woi. Aduh. Jangan juga semuanya dimualafkan katanya kan. Bang Zuma, jangan juga semuanya jadi mualaf. Kenapa rupanya? Kami petani-petani ini susah nanti, banyak hama babi. Kalau semuanya jadi mualaf, tak ada lagi yang makan hama ini. Oh. Ini ada bocoran banyak Mak. Besok Rizuli Lubis kembali lagi ke samping Istiqlal. Sore katanya. Oh ya? Iya. Lawan itu. Mau ngapain di situ? Udah biasa lagi dia, Pak. Mau ngajarin orang menjadi Kristen, padahal orang Islam semua di situ. Iya. Besok aku survei juga di sana. Bener apa enggaknya ya? Iya Bang Andi. Kalau perlu di Jakarta ini di mana jual dedak? Jual dedak itu, aduh, mana nggak ada dari luar kota itu mah dedak. Bagal suri logis. Dikasih dia. Ya usah saing mata mga nas tukarong. Kacau ini. Ada nggak yang jual dedak dekat-dekat sini, teman-teman? Ada, Bapak
paling ke arah-arah Cirebon. Di sini di Dedaknya- Jakarta nggak ada. Dedaknya direbus pakai kanji, Bang Andi. Oh, ada di Pasar Pramuka itu, ada di Pasar Pramuka katanya, dedak untuk makanan bebek. Nanti biasanya kita Jatinegara. antarkan ke beli 1 karung, kita antarkan ke sana. Dekatnya ini. Dekat Monas kan ya? Ya, benar. Kawasannya Mas Agung itu. Oke lah kalau begitu. Koling-koling balik besok kalau selesai tugas nanti Iya. merapat di mana? Oke, siap. Kita pergi bagi-bagi buka. Dik, karena Dik. Iya, terus harus habis itu nanti sahur on the road bagus tuh. Sahur lagi kita bagi juga. Boleh Panji. Tenang Boleh. aja. Ini koinnya 7, miliar itu. Itu kalau saya tukar ini pakai nasi Padang, itu bisa sampai 1.000 bungkus, 1.000 kotak. Allahu Akbar. Enggak Bang Andi, kita pakai ini, pakai sendiri. Ada 1 kartu cukup ya. Iya. Cukup itu. Apa mau? Tidak ada penderitaan kalau kita bahagia. Masih mau kau datang besok. Masih aku datang besok. Dia nak borolin room, maka dia nak borolin room itai. Ini mana hotel ini nggak naik? Ayo teman-teman yang mau berinfak, berdonasi untuk teman-teman yang kena musibah banjir barusan. Berdonasi gift melalui Bang Handi. Kalau mau berdonasi langsung ke transfer ke Bank Api juga boleh. Oh, Masya Allah, saudara guru. Oh, kereta ini berarti 5 nasi kotak gitu. Ya, 5 nasi kotak. Iya. Allahu Akbar. Tapi kalau Ya, 5 pagi, nasi kotak, saudara. Edis nggak cukup. Edis jatahnya 20. Oh, dia tidak makan nasi. Jangan salah, dia makan dedak, Bang Andi. Oh, ya juga sih. Dedak campurin sok kalau dia. Masya Allah, Ultraman. Thank you, Ultraman. Masya Allah. Sangat bermanfaat bagi teman-teman kita. Ya. Jadi mumpung kita ada di Jakarta gitu kan ya. Jadi nanti kita sama rombongan untuk membagikan donasi di lapangan kan gitu. Silakan teman-teman. Caranya ngisi gift, tekan apa itu? Tekan hadiah. Di situ ada angka-angkanya. Tinggal trank 3 langkah aja deh. Udah selesai 3 langkah. Beli yang enggak usah. Yang di YouTube juga, yang di YouTube itu tekan logo dolar itu. Iya, betul. Silakan teman-teman sekalian. Dinda Tahta monitor. Ya, masih hidup, Burunda. Iya, silakan deh. Ini ada yang mengucapkan tadi selamat babi itu. Dilayani itu saya mau masak lagi, lanjut. Ya, Burunda. Silakan Ortega. Ya, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi juga. Mau gimana? Ini baru ngikut juga sih Bang. Cuma dengar-dengar topiknya kayaknya kan ini apa istilahnya kekristenan, siapa sih Yesus itu sebenarnya gitu kan Bang? Lanjut. Jadi itu kan tadi dikatakan si Alfa dan Omega. Nah, kalau di sini Bang. Terus lanjut. Udah tidur. Oke. Sahabat Aida, syukran Aida. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut Bang. Saudara Ortega, lanjut. Membaca beliau Dinda, membaca. Ini yang di bawah nih siapa namanya bintang-bintang? Bin? Mr. Bin? Loh. Yang satu udah sekarat.
masih berpusat kita di Jakarta ya. Soalnya teman kita di Bekasi belum ready rumahnya untuk dijadikan sekretariat. Begitu. Mana tadi Ortega? Silakan Ortega, mau nanya apa Bang? Iya Bang. Iya Bang. Nah ini ada di kitab Wahyu ini Bang. Di kitab Wahyu ini, tapi ini pernyataan tentang ini Bang. Thank you. Ya. Bentar Bang ya. Saya buka sambil Kitab buka Wahyu. Iya di kitab Wahyu Bang. Penglihatan Yohanes di Patmos Bang. Ya, saudara, Yesus tidak mengenal wahyu. Sebelum kitab Wahyu dituliskan, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel, tidak ada isi kitab Wahyu di situ. Iya benar Bang. Berarti isi Wahyu ini bukan firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Karena firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus, semuanya telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Berarti kitab Wahyu ini adalah ajaran orang lain yang bukan Yesus, tapi ngaku Yesus, gitu kawan. Ya, tapi lanjut. Ya, karena di sini itu Bang ada istilahnya Wahyu Bang ya. Memang ini baru Bang Wahyu, karena di sini ada menyatakan juga ini ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu siapa? Dan yang hidup. Ini yang dari kitab Wahyu ini Bang. Ini penglihatan Patmos. Ya itu siapa? Penglihatan Yohanes Bang di Patmos. Dia yang ya, itu maksudku itu ini Bang. Iya tahu saudara. Tapi itu siapa? Nah ini ada kelanjutannya Bang. Karena di sini masih belum terlihat jelas. Terus ada yang nih yang ayat yang ke-18 dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah. Nah ini kan ada menyatakan nih Bang. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, yang memegang kunci maut itu siapa? Nah, di sini kalau istilahnya di sini itu kan tertuju kepada Yesus, Bang, karena di sini aku telah mati katanya. Karena yang telah mati dalam kejadian itu kan ya Yesus, Bang. Oh, bukan. Bukan, Saudara. Kalau Anda berbicara bahwa dia berkata aku yang memegang kunci maut, ya, jelas bahwa yang memegang kunci maut itu adalah iblis. Berarti itu iblis Bang yang berbicara. Karena di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti di dalam kitab itu juga Bang ada tertulis Bang. Cuma saya lupa nih nasnya di mana. Saya cuma ingat kata-katanya Bang. Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di langit. Nah seperti itu Bang. Oke, yang pertama tadi yang menguasai alam maut itu adalah iblis. Dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, yang berbicara itu juga iblis. Tertulis di mana? Lukas 4 nomor 6. Iblis mengaku diberi kuasa. Iblis mengaku dikatakan penguasa alam maut. Berarti yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus tetapi iblis. Yang menguasai alam maut itu iblis. Saya buka ini Lukas 4 Bang ya. Iya silakan. Sebentar Bang. Silakan. Ini lama nggak buka Alkitab ini Bang. Di Lukas 4 Bang ya. Iya. Lukas 4 nomor 6. Ibrani 2 nomor 14. Ini error ini Bang. Kamu saya ini Bang. Gimana? Ini saya kan sambil ini Bang. Cuma jadi bisa 2 aplikasi muncul. Iya. Satu handphone. Cuma ini kayaknya
nggak bisa buka ini bang. Cuma di sini untuk menambahkan keyakinan kita di sini bang. Iya. Ada sebagian itu yang secara istilahnya kata kita Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana itu? Ini bang. Di mana itu bang? Ini menurut saya bang ya. Di mana Yesus mengatakan? Bang, kalau yang bisa mengampuni dosa manusia itu kan cuma Allah bang. Iya, sayangnya Yesus tidak pernah berkata dosamu telah aku ampuni. Itu tidak ada ucapan Yesus begitu. Sebentar, saya buka kamu saya bang. Silakan, silakan. Ini ada saya screenshot tadi dari Inas itu kok nggak bisa dibuka bang ya. Mungkin karena belum sahur. Bentar bang, saya buka lagi bang. Ini dia nih. Dinda Tahta monitor. Masih hidup Gurunda. Oke, lanjut Dinda, lanjut. Lanjut aja Gurunda. Saya ini. Saya mau masak air. Mau masak air untuk pakai cuci muka. Lanjut dulu. Halo. Ya, lanjut. Ini kalau saya buka kamus hilang nih bang, suaranya nggak masuk bang. Belum sahur mungkin. Ini di Lukas 7 kalau tidak salah nih bang. Udah bisa masuk nih bang. Lukas 7:17 kalau tidak salah. Pokoknya abang gini, tadi itu semua kata-katanya Bang Ortega ini udah dibantah, sama seperti ucapan iblis. Kalau Ibrani 2 ayat 14 itu kan iblis yang berkuasa atas maut. Kalau Lukas 4 ayat 6 di situ kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti kan sama dong. Kalau Yesus diberi kuasa, iblis juga. Itu. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Lebih hebat ini. Yesus masih ada ayat yang melemahkan dia. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tidak pernah mengatakan gitu. Halo bang. Ya halo juga. Setiap saya buka ini suara saya enggak kedengaran terus bang ya. Bagus lah, belum sahur. Ini di kitab ini ada pada saat momen Yesus itu bang mengampuni dosa seorang wanita bang. Oke, saya tangkapin. Jadi gini ya, di dalam kisah Musa ada dalam Islam itu, ketika ada perempuan berdosa, lalu dia mau bertobat, datang ke Musa, diusir oleh Musa. Lalu tuh Allah mengutus malaikat, katakan kepada Musa, kenapa mengusir perempuan itu? Wong perempuan itu mau bertobat. Akhirnya disuruh dikejar. Musa menyampaikan, dosamu diampuni wahai wanita. Bukan Musa yang mengampuni, dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka kembalikan kepada Yohanes 12:50. Aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti seakan-akan gini, Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, dosanya diampuni. Oke, nah, berarti ketika Yesus mengatakan, dosamu diampuni, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ibaratkan gitu sebenarnya. Kecuali semua perkataan ajarannya dari dirinya. Nah buktinya Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Jadi semua yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan karena utusan. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Gitu.
Apalagi? Bentar bang, ini saya lagi nyari nasnya ini bang. Soalnya saya ndak bisa bicara sembarangan bang, takutnya menyalahi nanti bang. Saya harus ada dalilnya juga kalau ngomong. Mantap. Lanjut. Cukup tunjukkan pasalnya saja atau ayatnya saja Bang Ortega. Iya bang, ini tadi sudah saya simpan bang. Cuma begitu screenshot dicari di ini lagi nggak bisa masuk bang. Ustadz Arif, izin promosi Ya. dulu Ustadz Arif. Oh iya, Ngantuk udah ya. ini akunnya Bunda Mila teman-teman ya. Butuh followers banyak untuk nanti bisa menunjukkan tentang keberadaan di Amerika Serikat itu bahwa gereja-gereja di sana itu sudah banyak dijual. Jadi tolong nama akun Mila Los Angeles ini di follow teman-teman ya. Mumpung ada penonton sekitar 2.600-an. Silakan sambil di follow dilanjutkan Ustaz Tata. Terima kasih. Oh iya, ini siapa yang mau naik? Bang Kaisar. Oke, mana? Nggak ada Bang Kaisar. Ini Lamhut ini sampai bosan saya lihat, minta melulu. Nah ini dia bang. Ya silakan tunjukkan. Lukas ini bang, Lukas 7 bang. Ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, seperti itu bang. Iya bang, menurut abang kalau ada seorang nabi utusan menyampaikan kayak gitu, yang mengampuni siapa? Dia, Yesus, atau Bapa yang mengutus dirinya? Kan tugasnya Yesus penyampai. Coba baca Yohanes 3:34. Tugasnya utusan itu menyampaikan firman Tuhan. Yang mana caranya mengampuni dosa itu kalau dalam ajaran samawi ya memang bertaubat. Itu intinya. Tapi ketika ada nabi mengatakan dosamu diampuni, ya. Walaupun hadis Nabi itu sering mengatakan kepada sahabat gitu. Bahkan Nabi menjamin, coba ketik saja 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu tuh. Ini kalau orang salah paham, hebat Nabi Muhammad ini bisa menentukan masuk surga. Nah gitu. Padahal apa? Beliau kan tahu mana orang-orang yang perbuatannya baik ya, sehingga dosanya diampuni. Jadi ayat-ayat seperti itu jangan langsung dikatakan, oh berarti Yesus Tuhan bisa mengampuni dosa. Bukan, Tuhannya Yesus yang mengampuni. Dia hanya menyampaikan. Nah kalau kita mau diampuni dosa, ya bertobat. Sebagaimana ajaran Yesus Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-4 sampai 8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Coba, menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil ini dalam ajaran samawi tidak punya dosa. Jadi kalau ingin masuk kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini, gitu loh. Karena dalam ajaran samawi, contohnya Islam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir tidak punya dosa. Nah kita yang banyak dosa, jadilah seperti anak kecil dengan cara bertobat. Ya memang benar gitu bang. Itu pernah dikatakan Yesus seperti itu bang. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, jadilah seperti anak kecil ini. Seperti itu bang. Ya makanya kalau punya dosa banyak, ya bertobat supaya seperti anak kecil. Caranya bertobat bagaimana? Minta ampun, istighfar kalau Islam.
Contohnya Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah kan gitu. Atau Keluaran 34 ayat 9. Di situ minta ampun, disuruh istighfar. Atau di dalam Mazmur 79 ayat 9. Atau Bilangan 14 19. Itu semuanya tuh caranya bertobat itu minta ampun, istighfar. Minta ampun itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim kalau dalam Islam. Minta ampun. Nah, itu ajaran samawi. Karena ajaran samawi itu Tuhan ingin membuktikan dirinya maha pemaaf. Kalau dalam Islam itu Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi Allah itu maha pemaaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam bahasa Arabnya dalam Al-Quran, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini sama dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, apa lagi? Cerita dikit nih bang sambil ngobrol bang, kalau belum ngantuk sih bang. Tunggu dulu bang. Sambil nunggu buka sahur bang. Ya, tunggu ini saya mau nyapa abangku Bang Kaisar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazku, guru-guruku semua. Waalaikumsalam. Semuanya. Host, thank you host. Lanjut. Oke, schedule. Oke. Silakan kalau mau ngobrol Ortega apa yang mau diceritakan silakan. Kalau menurut kami di sini kan bang, kalau istilahnya ya tergantung perbuatan saja sih bang. Perbuatan amal kita sewaktu hidup. Kalau di sini kita keluarga ini bang campur-campur bang orangnya bang. Ya keluarga ada yang Islam juga ada banyak. Keluarga gado-gado lah. Bukan keluarga gado-gado lagi bang. Campur-campur bang. Ada adat. Iya benar bang, benar. Jadi kita di sini ya istilahnya perbuatan kita aja sih bang. Kalau sama keluarga juga ya kadang. Oke, kalau masalah tergantung amal apa, ya benar. Karena orang ini selama kita hidup itu dicatat. Amal baik atau jelek, kecil atau besar dicatat. Nanti catatan ini pengaruh. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi ayat 49. Di situ dijelaskan. Nanti orang akan ditampakkan, diberikan catatan amal. Baik kecil dan besar tercatat. Oh ini loh amal baik kamu. Ya, yang menentukan kita selamat itu kan amal juga. Ya, ibaratkan apa? Pahalanya banyak. Ya, kalau pahalanya banyak, tenang kita. Tapi kalau dosanya yang banyak, ya takut kita. Karena akan dihukum. Ini kalau dalam Al-Quran ya. Kalau dalam Bible ada juga. Ya. Di dalam kitabmu yang kamu imani tapi Wahyu 20:12 itu. Di situ gini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, kitab ini. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Selama kita hidup itu dicatat. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sama ajaran samawi itu ya kayak gitu. Ya, semua perbuatan kecil atau besar tercatat. Nanti ditampakkan ke kita. Tapi ingat syaratnya mengenal Tuhan dulu. Makanya kalau ada orang ketika bersahadat ketika mau masuk Islam ke Bang Juma. Oleh Bang Juma diberi kunci surga dulu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru dia ketika dia melakukan amal baik dicatat baik. Tapi kalau sudah tidak mengenal Tuhan, misal orang ateis tidak bertuhan, sebaik apapun ya dia cuma dapat upah di dunia. Di akhirat tidak dapat apa-apa dia. Karena tidak kuncinya gak punya dia. Begitu. Mengenal Tuhan dulu. Makanya kata Yesus, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begitu. Lanjutkan.
Oke lah Bang, soalnya saya tidak terlalu pandai bicara Bang. Jadi istilahnya ya istilah hadir-hadir gini ya istilahnya tidak terlalu paham betul masalah agama. Kemudian masalah bicara kosakata juga saya kurang bagus, kurang lancar. Soalnya jarang hadir tampil Bang di depan-depan orang banyak gitu Bang. Apalagi ini kan viewernya lumayan banyak Bang. Oh, aneh. Maksudnya masih perawan gitu. Perawan pemalu masih perawan. Oke Bang, terima kasih Bang sudah bisa hadir di sini Bang. Iya. Oke, sama-sama. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Sebelum ditutup, yang mau membantu saudara kita banjir kalau lewat rekening API ya, khusus API. Kalau lewat Give ke Bang Handi, ya silakan. Oh saya cuma punya kopi, ya diberikan ke Bang Handi itu di layar yang besar. Ya untuk bantuan. Oke, untuk Abang Kaisar silakan kalau mau iklan dulu biar adem gitu. Baik, terima kasih Ustadz Gantengku. Teman-teman, menjelang kita sahur bolehlah tap layarnya itu bisa sampai 1 M ya. Biar akunnya kuat, nanti dinaikkan juga yang lainnya. Baiklah, terima kasih semuanya ya. Singkat saja ya, ceritakanlah tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga dari mereka itu yang masuk data. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk, selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan bahwa Tuhanmu penyesat mereka nyatakan penyihir sesat yang wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan telungkup, haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Coba. Jawabnya macet seperti congol terpelan sendal. Lagi ditanya, kafir punya otak dan akal? Tidak. Jawabnya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal? Ada si Emen itu. Pagan Yunani Roma, diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Emen, periksa gigimu. Stay tune. Oke, jangan sampai ini buat haleluya, haleluya. Bapak baik yang kerja di ladang Tuhan, Bapak baik. Terpujilah Tuhan. Oke, terima kasih juga ya untuk yang give baik yang ke untuk yang ke bantuan nanti yang kena banjir ya ke Bang Handi. Ya terima kasih tadi banyak barusan sambil dengerin iklan banyak yang ngasih. Terima kasih semuanya. Oke, amin. Tata bentar, Tata. Kamu giftnya lumayan banyak enggak? Cuman kepo doang. Ya, ada apa-apa. Silakan. Mau ngapain? Banyak enggak giftnya yang belum dapat malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Buat sahur besok. Ya, silakan. Ntar lagi lah, bukan besok. Saya yang paling banyak, bro. Saya yang paling banyak ini. Ya, syukurlah kalau banyak dapat rezeki mah. Jangan framing komen, nanti kuno buatkan pula nanti kau lagi. Apa pula framing? Saya bilang syukurlah. Dia kepengen juga tuh hadiah-hadiah. Cuma ada nggak yang mau ngasih ya? Mila. Ya dong. Saya beli nasi kotak ini buat kirimin ke Edis. Oh iya benar Bang Handi. Gua kepo boleh ya nanya kepo sebenarnya. Kepo sih di atasnya karena dasar kepo. Gue boleh nanya nggak sih? Pertanyaan gue karena kepo. Boleh ya? Teman-teman boleh bertanya. Silakan men, ayo men.
Oke, Tata gini. Di negara ini kan banyak pejabat yang korup ya. Waduh, udah usah masalah ke arah situ, udah usah. Enggak, ada hubungannya. Soalnya kalau uang korup itu dipakai naik haji, maksud gua ke situ. Kira-kira gimana gitu maksud gua. Oke. Jadi gini, di dalam bab muamalah itu, kita ini tergantung pekerjaan kita. Bang Juma, beliau banyak bisnisnya. Bang Handi, pekerjaannya ada. Masalah nanti ya uang itu, ya udah sah itu sudah. Dah harus melihat, lo kan banyak uang korupsi di pusat misalnya. Dah pengaruh ke kita. Kita tergantung pekerjaan kita. Gitu. Bukan ke situ maksud gua, nggak ngaruh sama lu. Enggak, maksud gua gini, Ta. Jadi dia kan korup tuh, para pejabat kan banyak korup. Habis uang negara dikorup, terus dia naik haji. Nah, haji ini kan naik haji ini kan bagi Islam. Bentar dulu, naik haji ini kan sudah. perhitungan dihitung amal. Jadi gini, di dalam Islam itu halal ya halal, haram ya haram. Nggak bisa dicampur. Makanya kata di dalam fikih itu dijelaskan ya. Kalau ada orang ya, uang yang haram dibuat kebaikan. Ibaratkan bungkusannya itu permen, isinya kotoran ayam. Nah, ibaratkan gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi tetap aja gak ada hitungan amalan ya. Nah iya. Udah silakan, apa lagi? Udah kita diskusi lintas agama, silakan. Iya sih, karena kan gue pikir di negara ini banyak pejabat korup. Udah usah ngurus itu, udah nanti itu tadi kan sudah gue bilang amal-amal itu tercatat kecil dan besar di kitab kehidupan sih. Ya, itu doang sih keponya gue tentang Islam. Terus? Nggak ada yang terus karena memang itu doang yang gue kepo. Dialog aja kita, dialog lah bincang-bincang santai nunggu sahur gitu. Lumayan lah, sahur-sahur buat nambah. Aku boleh nanya nggak, Men? Lanjut. Men, boleh nanya nggak, Men? Kamu banyak tanya iman Kristen apa tanya apa? Tentang seperti itu juga. Jadi mirroring. Aku tanya samamu, apakah kau setuju ataupun umat Kristiani yang ada di Indonesia ini bahwasanya orang tertinggimu Paus yang mengesahkan pernikahan sejenis itu? Setuju nggak kalian di situ? Kitab melarang itu. Dia petinggi loh. Apa kata dia harus ngikut loh? Dia kan ganti Kristus. Jangan kau bilang kita melarang itu. Kalau dia petinggi bisa mengesahkan, apa hakmu seorang jemaat? Kan kamu kan ngomong dia Katolik, saya Protestan. Nah, jadi kan kami ini punya pegangan kitab suci Alkitab. Nah, pemimpin itu banyak bisa salah nggak? Bisa, bro. Jadi kalau Katolik ditanya, mereka setuju nggak bahwasanya petinggi mereka nggak itu? Juga. Kalau tanya Katolik yang di Indonesia itu nggak pernah dibenarkan karena itu contoh di Alkitab itu ada kaum Sodom dan Gomora, kaum Sodom, ya kan? Kau udah melanggar undang-undang pasal itu, Men. Maaf, aku potong. Kau bilang tidak dibolehkan di Indonesia, tidak disukai dan macam tadi yang kau bilang itu. Kenapa di 5 agama di 5 agama itu ada yang namanya Katolik? Bisa nggak kau tuntut itu atau kau rubah itu? Jangan gitu, Men. Aku nggak nyambung. Lu ngomong apa sih? Kok nggak ngerti? Maksudnya gimana? Ya, makanya kau bilang tadi apa? Katolik di Indonesia itu apa? Coba ulangi. Karena dengerin, di Indonesia ini kan tidak ada pernikahan sejenis disahkan di negara ini kan tidak ada ya, bro. Ya kan? Nah, karena tidak ada, orang-orang yang punya agama Katolik juga mereka tidak setuju juga karena memang dilarang Alkitab. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, itu yang dituntut dari sisi hak. Tapi dari segi iman itu dilanggar. Itu kan Katolik Indonesia, Bagaimana? Memangnya Katolik ini di Indonesia saja? Kenapa di seluruh dunia? Kenapa di seluruh Indonesia itu mengikut? Itu kepala loh, ganti Kristus loh, Paus. Apa ngikut? Kau jangan bantah loh. Maksudnya ngikut gimana? Ngikut, apa kata dia ngikut toh? Iya.
Iya, tapi faktanya Kalau dia bapaknya nggak paus nih. ngikut, bentar, bro. kalau Jadi dia kan nggak ngikut tuh faktanya demo itu enggak, mereka. enggak. Faktanya kan dia paus pemimpin. Tapi coba begitu pemimpin paus itu bikin aturan yang dia punya itu sampai ke Indonesia nyampe enggak? Enggak, karena di negara ini tidak pernah diizinkan pernikahan itu terjadi. Sekalipun paus itu pemimpin tertinggi buat Katolik, tapi negara kan melarang. Hukum Oke. Jadi negara yang jalan. saya ambil kesimpulan, Jadi Bang gini, Kaisar. jadi gini. Tunggu Bunda. Jadi gini, jadi menurutmu hidup di Indonesia itu bagus nggak caranya mayoritas mendidik kalian, merangkum kalian, merangkul kalian itu bagus atau tidak menurut kalian? Perbandingan Kalau dari di- negara-negara Eropa. Kalau dilihat dari sisi kami yang kamu Dari contoh konsep ke arah ini ya, dari minoritas, kan? konsep yang kita bicarakan ya, dari konsep yang Oke, kita bicarakan. berarti bukan minoritas. Oke. Kalau dilihat dari konsep orang Kristen hidup di Indonesia ini, kayak saya pribadi ya menjawab, bukan mewakili Kristen. Saya pribadi menjawab nggak enak di Indonesia ini karena hak-hak orang Kristen di Indonesia ini dikebiri. Nggak bisa kawin sejenis ya? Itu kan memang nggak boleh, dari segi iman nggak boleh, dari segi peraturan negara nggak boleh. Tapi kamu tanyakan tadi, kami sebagai orang Kristen di Indonesia ini merasa nyaman nggak dilindungi karena ada peraturan negara? Kan kurang lebih gitu kan? Kutanya samamu, nenek moyangmu di Indonesia udah berapa keturunan? Gua nggak nyampe pikiran gua ke situ. Makanya jauh-jauh mainmu sedikit kawan. Masih hidup kau. Bahkan nanti keturunanmu, anakmu, cucumu, cicitmu hidupnya enak di Indonesia. Tapi mohon Ya, maaf, mungkin perkawinan sejenis tidak boleh di Indonesia. Karena apa? Coba kau tanya sama orang Eropa, jangan sama orang Indonesianya. Kenapa di Indonesia tidak diperbolehkan? Kau tanyanya sama Katolik, Kristen yang di luar negeri. Jangan kau salahkan Katolik. Jangan pernah kau salahkan Katolik. Enggak, saya nggak menyalahkan Katolik. Kan gue bilang tadi gini bro, bahwa orang-orang Katolik di Indonesia ini pun tidak setuju pernikahan yang kayak gitu-gitu. Tapi pemimpinnya kalau kita lihat di beberapa negara, saya nggak tahu betulnya ya, tapi kalau kita lihat di beberapa negara itu terjadi. Maka itu dilihat dari sisi hak asasi, human rights. Gitu. Katolik Maka di begitu Indonesia human ini- rights itu, Katolik dengerin di bro. Indonesia ini nggak diakui sama si Paus sendiri gitu loh. Iya bisa jadi karena memang hukum negara tidak membenarkan dan hukum negara di Indonesia ini dicampur dengan hukum agama, maka nggak dibolehkan kan gitu. Jangan Tapi jadi kalau ditanya, pertanyaanku, makanya kau dengerin lari dulu, kemana-mana dengerin. tadi. Pertanyaanku gini, apakah menurut undang-undang di Indonesia ini tidak mengesahkan pernikahan sejenis yang disahkan oleh Katolik di Eropa sana, terlindungi nggak untuk anak cucumu? Kau bilang tidak enak, cabut aja kau begitu. Lanjut Bunda Mila, nggak nyambung bentar, ini. gue jawab ya. Kalau secara bentar dulu Amin. sedikit. Saya Bentar saya dulu, gue tambahin jawab. dulu. Nanti saya lupa pertanyaannya. Kau kan lebih muda dari saya. Jadi kau bisa ingat-ingat bentar. Kan kamu bilang karena kamu minoritas, kamu nggak enak ya di Indonesia. Saya hidup di luar negeri sebagai minoritas. Itu Idul Fitri aja nih, Idul Fitri. Nggak ada tuh libur nasional. Sementara kalian apa yang libur di Indonesia umat Islam, kalian libur semua. Tanpa bayar. Libur istilahnya bukan ngeluarin dari kocek sendiri. Libur tanpa bayar. Nggak perlu potong gaji, nggak perlu apa. Libur nasional. Hak-hak kalian tuh lebih dilindungin di negara yang mayoritas Islam daripada saya minoritas Muslim tinggal di negara kafir. Paham nggak sampai sini? Kan tahu kan kamu pasti baca dong di mana-mana bagaimana kehidupan di luar negeri untuk seorang Muslim. Belum lagi kalau mau sholat mau apa. Sekarang aja karena memang banyak gereja-gereja itu tutup, kita bisa membangun masjid. Kalau dulu kalau kita beli tanah mau bangun itu 20 tahun baru disahkan. Kalau sekarang gereja tutup mau nggak mau daripada kosong jadi kota hantu, diberi kesempatan orang lain, entah itu jadi diskotik, entah itu jadi restoran, entah itu jadi masjid atau tempat lain, ibadah lain. Nah, pendeta-pendeta sini tidak mau dijadikan tempat begitu, akhirnya dijadikan masjid, dijual sama komuniti-komuniti Muslim di sini. Itu asal Anda tahu. Jadi kalau Anda bilang tidak enak, itu kalian bukan tidak bersyukur. Kalian dilindungi sama undang-undang yang ada di Indonesia karena negara ini negara Islam.
Itu kalian harus bersyukur. Bila perlu tuh cium ke kaki siapa yang bikin undang-undang. Kurang ajar itu. Makanya men, jauh-jauh. Kalau saya lagi kurang jauh men, kurang jauh men, kurang jauh. Amin. Ini bang. Amin kamu. Amin kamu nyaman nggak sih hidup di Indonesia bro dengan mayoritas Nggak Islam? nyaman dia. Itu doang. Ntar dulu itu doang sih saya mau minta. Ya makanya jangan demit biar gue jawab. Iya jawab. Nyaman atau tidak? Tadi aku sebenarnya udah jawab ya. Saya ulang kembali pertanyaannya. Kamu Gue hidup paling di malas kalau di Indonesia. mute loh. Apalagi gue manusianya baperan. Ya baperan aja silakan turun. Sederhana pertanyaan saya. Kamu di Indonesia ini hidup di mayoritas Islam. Kamu nyaman apa tidak? A nyaman, B tidak. Jawab dulu. Silakan. Pergilah kau. Emang gue butuh lu di sini gitu. Kesel banget liatnya nggak nyaman. Kurang apa lo? Semua yang Muslim lakuin di Indonesia, semua agama di luar Islam itu sama haknya. Ada di pejabat, ada di pemerintahan, ada di swasta, sama cari duit, sama ibadah Bunda dia sama. bilang saya baperan, dia baperan aja nggak apa-apa. Emang gue pikirin kalau lu baperan. Masuk gue Parah nih, Masuk gue amen. bunda gini kalau dia nggak nyaman. Ya itu dari lu. Terus kalau mau nyaman dengan mayoritas, di Burundi nyaman loh. Kamu bisa mayoritas di sana di Burundi kan gitu. Betul banget. Parah deh. Banyak kok Hindu, Buddha itu nyaman di Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan nyaman gitu. Hak-haknya orang-orang Insya Allah nanti besar juga. libur panjang loh ini 21 Maret sampai 8 April itu libur panjang loh itu. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah yang saya baca tadi. Jadi libur panjang itu 21 Maret sampai 8 April baru masuk kerja. Itu libur Idul Fitri. Semua orang libur. Berbeda dengan di luar negeri itu. Kalau Idul Fitri nggak ada libur-liburnya. Tapi kalau Natal di sana Bunda libur nggak? Libur. Jadi pemerintah di sana itu nggak memperhitungkan lu mau Muslim kayak mau Idul Fitri kayak nggak ada urusan. Kalau di Indonesia baru New York, itu Bang. Baru State of New York. Kalau libur Idul Adha sehari. Tuh, baru situ satu dari 51. Kita provinsinya ada berapa? 36 atau berapa? Sini 51. 51 baru satu. California termasuk yang terbesar. Tapi ya itu belum bisa. Jadi ya harap maklum aja. kalau untuk di Indonesia itu siapapun agama yang diakui oleh undang-undang itu diberikan hari libur masing-masing begitu. Artinya apa? Negara ini menghormati dan kita harus toleran toh, saling menghormati satu sama lain. Kalau kayak si Amin ini merasa minoritas, sepertinya kita juga nggak pernah tuh menciptakan mayoritas minoritas. Istilah ini juga yang anda sendiri yang ciptakan, bukan kami yang ciptakan itu. Ya untuk itu ya berbaik-baik hatilah, sampaikanlah amin Bible-mu kepada orang banyak. Apa adanya, jangan dibungkus-bungkus segala sesuatu, dibungkus istilah Al-Quran, istilah Islam, jangan. Tambah bingung nanti orang, gitu loh. Ya, yang jelas di Indonesia ini, alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mayoritas Islam di Indonesia, kita saling menghormati satu sama lain. Gak ada istilah mayoritas minoritas. Semua orang di Republik ini sama kedudukannya di mata hukum. Itu aja intinya. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Presiden aja punya hak dan kewajiban yang sama. Termasuk rakyat kita biasa seperti ini gitu. Amin ya. Nah, sekali lagi pesan saya amin. Kalau kau nggak nyaman karena kamu mayoritas menurut lu, ya carilah yang nyaman. Carilah yang nyaman daripada kau hidup tidak nyaman. Kan gak enak loh hidup tidak nyaman, menggerutu tiap hari, benci tiap hari, tidak nyaman, begitu. Ya masa mau hidup kayak begitu? Ya mampu kau sisa-sisa hidupmu masih ada, ya carilah negara yang mayoritas supaya kau nyaman. Daripada tinggal di Republik ini menggerutu gak nyaman gitu loh.
Itu sih dari pesan saya, amin ya. Carilah kebahagiaan yang lu mau. Makasih, lanjut. Baik teman-temanku yang di bawah ya, untuk yang baru hadir, jika ingin mengulurkan tangan, amal jariah, langsung bisa hubungi Bang Handi Celebes, baik melalui GIF, langsung bisa juga transfer ke Bank BNI. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung pada inti pokoknya malam ini kepada saudara-saudari seiman yang telah berpartisipasi mendukung dakwah dari APII, Apologet Islam Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian penting dan telah mendukung pergerakan perjuangan API di jalan Allah untuk menyiarkan dan mengedukasi, untuk memberantas misionaris yang berusaha memurtadkan dan mengafirkan insan-insan di Indonesia. Terima kasih yang sudah mendonasikan, menyisihkan rezekinya seperti yang telah kita infokan. Dan nanti akan diserahkan kepada yang memerlukan untuk tujuan kebaikan berbeda. Bang Kaisar, kenapa sih saya disuruh ganti akun? Ibu Hamla ini ganti, Bang Handi ganti akun aja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana nih Bang Kaisar? Ganti akun, mana sih? Gak bisa Bang. Takut kena tombak Bang Handi. Enggak, teman-teman, aman. Aman. Oh, nggak ada masalah, nggak. Kalau memang nggak seberapa sih nilainya itu, bisa gue ganti. Tenang aja. Ya, saya lanjut ya. Dan untuk teman-teman di bawah, untuk saudaraku seiman yang ingin menyalurkan rezekinya, bisa langsung DM Bang Handi dan hubungi juga langsung Bang Handi bisa, atau langsung bisa kirim ke Bank BNI, nanti disematkan di bawah ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Pergi berjalan jauh berpamitan, pulang-pulang sudah semalaman. Terima kasih sungguh kami haturkan, dari dalam hati kami sampaikan. Duduklah manis di atas bangku, hati ikhlas tulis mencari ilmu. Terima kasih sekali lagi saudaraku, semoga Allah menambahkan rezekimu. Stay tune. Ujung-ujungnya duit ya. Yang ngasih duit juga sesama muslim. Yang ngasih duit sesama muslim, kok kenapa sih itu yang ribut? Ujung-ujungnya duit. Ini untuk musibah ini. Musibah ini. Ujung-ujungnya duit, bro. Kalau bukan duit lu mau ngapa? Perasaan di Bekasi banyak yang kritik jangan biarin aja dia cemburu kepada umat Islam. Karena umat Islam ini banyak duit, suka cemburu beli. Biarin aja. Mungkin dia nggak tahu. Woi. Untuk bencana banjir. Di Bekasi itu banyak Kristen, tahu kau. Aduh, saudaramu juga dibantu di situ loh. Kalian agama kalian. Biarin ngomong dia, nggak apa-apa. Dengerin aja, jangan di-mute, biarin dia. Sampai capek dia, biarin. Jangan di-mute. Bayar 19.000 ke Juma masuk surga, goblok. Agama sekarang. Biarin. Kencing unta. Beli kencing unta. Itulah otak-otaknya kalian. Otak dengerin aja, teroris, nggak apa-apa. otak ISIS, goblok. Candy dari dulu. Aku lagi ngelacak dia nih. Aku lagi ngelacak titik koordinat dia nih. Yang biarin aja dulu. ISIS, teroris kalian, teroris. Guru kalian itu apa itu teroris? Kalau Islam yang baik mah tetangga saya banyak. Bentar lagi keciduk kau. Tai. Agama tai yang kau sebarkan. Pemimpin kencing unta. Agama tai katanya kita ini nggak apa-apa. Terusin aja Bu, terusin. Donasi, ujung-ujungnya duit goblok. Terusin aja Bu, terusin. Lo tai. Loh kenapa kabur? Kerekod Bu, suara ibu ngetop di YouTube. Kata apa tadi dia bilang ajaran Islam tai, teroris lah apalah begitu. Oh. Jangan dibalas pantun, biarin, udah yang sudahlah. Sudah Bunda. Jangan dibalas pantun. Saya akun yang mana ini? Tunggu dulu. Akun yang tadi kan kena peringatan. Tunggu ini. Oh, siapa yang kena peringatan? Sampean. Oh kalau gitu turun dulu ya. Sudah kan turun kan tadi kan. Naik lagi enggak aman sudah. Tapi kok kayaknya yang ini juga saya nge-apply. Tunggu dulu. Bang aku turun yang satu ini. Kayaknya dua-duanya di atas deh nih. Tunggu.
Aduh. Kok marah-marah itu tadi itu? Si Ruth. Host, besarkan saya host. Nah, ini wajah dia nih, wajah penghujat ini. Tuh, kena rekam. Dapat kau Rut, nasib kau Rut. Besarkan host, besarkan host. Itu Tolong, udah host. sering Bang Gasar. Orangnya open cam kadang itu. Kena, aku udah dapat tempat dia. Beda itu pakai ini. Kata ulama ini termasuk 46 ciri-ciri Filter. Pakai filter dia. Kalau nggak pakai filter nggak kayak gitu. Dapat. Dari Kita matanya bagi-bagi donat apa nih? Kita bagi-bagi donat apa? Masih mau ceramah ya? Masih mau apa? Debat lagi? Terserah Bang Hendi. Bang Handi. Apa ini? Turun notannya. Si Ruth tadi. Nah, Itu orangnya. Ini si Ruth, ini orangnya. Oh, ini si Ruth. Tapi aslinya dia beruntus. Pipinya nih beruntus Pakai yang filter aslinya itu, ya. pakai filter. Dia jerawat, bekas jerawatnya banyak. Gak apa-apa lah, silakan aja menghujat. Nanti kau tanggung jawab sendirilah. Kalau hidupmu tidak suka, gini aja loh Ibu Ruth. Kalau gak suka sama Muslim, ya sudah. Enggak ada orang melarang Anda untuk suka. Enggak ada juga yang melarang Anda untuk tidak suka. Bang Ya, Datuk, silakan aja. kenapa saya yang kena peringatan ya? Orang saya diem aja dari tadi. Nah itu dia. Diperingatkan jangan diam Bunda. Gitu. Kalau di agama mereka itu nggak ada konsep istilah sedekah kan, nggak ada. Iya. Intinya orang yang kayak begini orang yang syirik, yang saling memberi di sini umat Islam untuk kemaslahatan umat atau untuk misi kemanusiaan, dia yang kepanasan. Nggak bisa ngebayangin itu ya, kalau dia punya tetangga Muslim, bangun rumah, beli mobil baru, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang masuk angin. Orang kayak begini loh, bahaya ini yang kayak begini bertetangga. Tetangga beli kulkas, dia kepanasan. Tetangga beli kipas angin, dia yang masuk angin. Teriak-teriak dia. Apa yang terjadi? Diomelin suaminya. Pak, tetangga kita Pak beli mobil baru. Kapan kita Pak? Itu nggak ada syukurnya orang kayak begini. Ada aja kau ibu. Sudahlah ya Bu Yar. Jangan sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari. Kau bilang umat Islam seperti, aduh, nggak usah ulang-ulang ya. Parah lah kau itu Bu. Padahal itu untuk bencana sosial ya Bang Andi ya. Kenapa kok disirikin ya? Aduh. Ya memang udah kebencian terhadap Islam sih. Ini udah fobia dia. Padahal dia nggak tahu di Bekasi itu saudara-saudara dia banyak itu loh, saudara seman dia yang bisa bantu.
Aduh. Umat muslim yang sedekah, umat lain yang kejang-kejang. Waduh. Tuh, kena pelanggaran kan, si Ruth? Hapus Ruth. Siapa ini Ustadz yang kena? Si Ruth. Oh, Ini ada peringatan di layar HP saya ini. iya. Makanya gunanya host itu ya, jadi bisa mantau. Iya. Sudahlah teman-teman yang mau naik itu yang pakai akun menghujat jangan naik lah. Walaupun Kristen ataupun Islam. Parah itu hidup itu. Kena kau, lokasi kau di Jawa Barat kau. Kok bisa dapat ya? Dapat. Udah dapat sama tim aku. Cuman aku nggak mau bocorin aja. Ketemu aja kau nanti di stasiun Bogor, kau habis kau. Ketangkap juga lu, dapat juga lu. Keren. Ya udah Jawa Barat, udah biarin aja, ntar lari dia. Jawa Barat udah gitu aja. Bikin paspor dia cepet-cepet biar bisa keluar negeri kan? Dia sering ke stasiun Bogor. Gue dapat CCTV masalahnya dari kawan baru dikirim. Bangke itu bocah. Oke. Yang lucunya tetangga dia muslim loh. Iya kebayang ya. Astagfirullah, munafiknya manusia itu. Awas Rut, lu nggak bisa lagi lu di stasiun Bogor lu Rut. Habis lu sama tim gua Rut, diciduk lu. Habis. Dia sering singgah di stasiun Cilebut. Ngapain dia di Cilebut nih? Tangkap juga CCTV sama lu. Tuh, kayak lu Rut. Emang di Indonesia sekarang banyak yang pakai CCTV. Rata-rata, Bun. Oh, udah mulai ya. Kasihan anak lu Rut, Lu sekolah di SD ini, jangan deh, anaknya bahaya. Lanjut dah yang lain. Guys, jangan lupa follow akun Bunda Mila dengan channel YouTube-nya dan channel YouTube semua yang ada di sini ada channel YouTube. Dan terutama guys, follow akun saya guys. Ini akun utama kena tombak. Ngeri. Nggak kuat ya. Nggak kuat. Saya follow, nunjukin bio YouTube juga loh udah, tapi belum mulai live. Guys, itu tolong di follow juga. Guys, follow, subscribe akun YouTube-nya Bunda karena Bunda ini juga nanti hasil dari YouTube-nya juga disumbangkan juga. Dibagi lah. Dibagi. Jadi gitu ya teman-teman. Sama narasumber, sama Ikhwan Villa, sama semua lah. Jangan lupa teman-teman di follow akun apa nama akun YouTube-nya Bun? Di itu ada di apa namanya di bio. Di bio ada. Nah kalian klik Mila Amerika nanti kalau nggak salah channel YouTube-nya Mila Amerika juga ya.
Mila Di bio ada Usa, langsung. Mila Usa. Mila USA. Jadi kalian klik langsung bio, subscribe, balik lagi ke sini juga nggak apa-apa. Sedekah jariah, apa sih gratis teman-teman? Terima kasih. Ini si Rifki minta naik ketika tadi atas nggak ngomong ini. Ada apa ini Rifki ini? Oten apa Islam ini ya? Jangan kasih naik lah kalau nggak ngomong. Tahu. Marah. Rifki, Oh, apa sih? selamat. Oh Islam itu. Kalian yang penasaran, kalian follow tuh FJ. FJ itu tim cyber juga tuh. Kalian follow dia. Kalau mau minta data sama dia tentang sirut, kalian follow. Tapi jangan pernah mengatasnamakan kalian orang API ya, jangan ya. Tidak boleh. Jangan bawa-bawa. Itu di siapa Bang Kaisar? Oh, merek celana ini, Bang Li. Selamat pagi, Bang Li. Bang Li. Bang Li. Merek celana. Iya, celana. Gak ada lagi nih, mahal. Harta karun lah ya kalau dapat yang original. Bang Li, selamat pagi. Assalamualaikum. Dia open mic, tapi apa tujuan dia ke atas ya? Follow juga channel YouTube Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Tata, Mila USA. Selamat pagi Bang Feu. Bang Feu the most. Selamat pagi Bang Feu the most. Orang luar negeri nih. Orang luar negeri host. Ngadi-ngadi host. Burundi nih, orang Burundi. Tapi belum ngomong kan? Belum. Orang Burundi, Bun. Yang Felix bukan? Bukan. Fotonya. Itu namanya Felix. Oh, Feo. bukan, namanya siapa ya? Feo Halo. Demos. What are you doing here? Say something. Oh, signalnya kurang. Nggak bisa bahasa Inggris. What language you speak? Oh, hilang. Udah. Aduh, hujan lagi ya. Alhamdulillah. Nunggu berbuka kita ya. Berbuka, nunggu sahur ya teman-teman ya. Sudahkah kalian follow channel-channel YouTube guru-guru di atas juga termasuk. Masa 2000? Yang follow berapa kalau 2000? Yang follow 2000 dong. Gak semua juga, Bun. Udah pada tidur juga ada. Lagian juga tidur. ada. Oh, iya. Rakus bener. Mimpi dia kalau udah mau follow Bunda udah hebat tuh. Oh itu tuh. Halo. Feo. I cannot hear you. Where are you from? Can you something? Can you something? Can you say something? Ya, buenas noches a todos. Yo soy mozambicano. La kumba, keo. No one speaks Spanish here. You got wrong room. You speak English? Hola. Bukan Spanyol, Bun. Bahasa ini, Bun. Apa? Coba. Bahasa Burundi. Betul aku bilang. Where are you from, Feo? Can you speak English? Bugis? Padang? Turunin aja bang. Ini Can you speak Japanese? Konoha? Enggak, Konoha. Burundi. Don't say something. Kok dia buka portal ya, masuk kemari ya? Iya.
Bunda kan bisa bahasa roh tadi, Bun. Bawa bahasa itu dulu, Bun. Waalaikumsalam. Iya, nggak bisa Inggris katanya. Nggak bisa bahasa Inggris. Karena ada konten-konten. Bahasa apa itu aing-aing? Sunda, Bun. Oh, Sunda. Dia, aing dia. Asal Zimbabwe, iya Burundi. Oh, orang Zimbabwe. Tempat kelahirannya Abang Om Handi Celebes, Burundi. Yang follow, subscribe baru 100 nih. Ayo, yang lain subscribe dong. Sahabat-sahabatku semua, yang pandai, yang cantik, yang cerdik, cendekiawan, bolehlah. Selamat pagi Bang Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Abangku? Singkat, padat, Ada dan Bang, cepat. temenku yang dari Batak Sumut itu mualaf Bang, tapi sembunyi dia. Oh ya, saya juga Batak Abangku, tapi saya nggak sembunyi, sudah kena tombak saya Bang. Bahkan dikasih racun api saya Bang. Iya, dia di bagian itu Bang. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagian apa Bangku? Enggak, Pemusnahan? itu domisilinya di Humbang Bang. Di mana? Di Humbang. Daerah mana lagi itu? Kabupaten Humbang, Hasundutan itu Bang. Provinsi? Sudah mu'alaf apa mau mu'alaf? Ya, sudah mu'alaf atau mau mu'alaf? Sudah mu'alaf, cuman belum ada sertifikatnya itu Bang. Oke, lanjutkan. Coba monitor Bang Handi atau siapa ya? Bang Arif. Oh, saya tahu tujuannya. Tujuannya boleh. Dia di mana sekarang? Masih di sama Bang sekarang? Aku jauh sih Bang, aku orang Jatim. Aku diskusi sama dia lewat WA gitu. Oh gitu, dia belum punya sertifikat? Belum. DM Bang Handi Celebes atau guys coba typing nomor Bang Handi Celebes, teman-teman. Om Handi, typing nomor Bang Handi, Bang Wahyu nanti screenshot ya, langsung WA Iya nanti. Bang. Iya. Ya makasih Bang. Tunggu. Abang nanti turun hilang. Tolong guys, teman-teman yang typingkan nomor Bang Handi. Nanti Abang bisa menghubungi langsung Bang Handi. Iya Bang, nanti, siap. Nanti bisa dia kalau mau mendapatkan sertifikat. Tapi harus syaratnya dikirim foto. Nantilah dikasih tahu Bang Handi. Iya Bang, iya. Iya, tunggu tuh. Guys, tolong guys. Ya, nanti syarat-syaratnya itu nanti diinfoin sama Bang Handi itu. Iya, DM. Itu tuh. Nggak apa-apa. DM ke hostnya nggak apa-apa ya. DM ke host juga boleh nih. Nih, Bang Arif RH. Udah di follow? Udah Bang. Nah, Arif. Itu ya ada di bawah tuh Bang, di bawah coba ketik itu yang 99 ekornya tuh. Iya Bang, siap. Screenshot Abang salin langsung DM. Nanti ya, Bang Arif juga bisa tuh. Nanti masuk room ke sini, besok suruh masuk room sini dia. Ya siap Bang, siap. Thank you Bang Wahyu sudah menginfokan. Masya Allah, Allah Akbar. Sehat-sehat Abang Wahyu ya. Ya, makasih Bang semua. Sama-sama Bang Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman ya. Teringat saya dulu, masa saya dulu. Waduh. Diam-diam tapi ketahuan juga dulu saya. Guys yang mau berbagi, boleh langsung berbagi gift-giftnya itu ke Bang Handi ya. Ke saya jangan. Ke Bang Handi langsung. Karena gift itu bermanfaat nanti untuk didonasikan langsung kepada korban bencana alam yang terjadi di Bekasi. Begitu. Boleh juga jika tidak mau gift langsung DM Bang Handi atau nomor HP Bang Handi itu boleh langsung. Langsung transfer ke Yayasan API Apologet Islam Indonesia. Daripada tidurnya enak aku nih ngoceh-ngoceh nih.
Biasanya nunggu-nunggu buatan, kalian kan, ini ngoceh-ngoceh nih sama Jangan aku. ketiduran semua komalnya. Iya. Saya suka jaga gawang loh. Tapi Karena di sini siang, jadi saya yang paling apa namanya? Paling seger sendiri. Yang lain tidur jagain gawang. itu kan harus telinga kalian Miko, pasang-pasang. bye-bye Miko. Sabta Suba, Miko, kok lain yang naik? Selamat pagi Bang Sabta Suba. Sabta Suba Gio. Selamat pagi Bang Sabta Suba Gio. Sabta Suba. Aduh kau lah Sabta. Iya aneh-aneh yang dari Pluto udah pada tidur. Cuman begini ya, jangan salah ya. Ada yang naik hanya untuk screenshot dan mereka buat PT. Mereka tuh excited gitu loh Bunda, merasa bangga. Aku pernah satu room dengan Bang Zuma, dengan ini gitu. Jangan salah kalian. Jadi mereka buat PT gitu loh. Karena rasa kecintaan dan bangganya, begitu host. Di Rumbang Arif aku pernah di Jambak naik gitu. QL. Selamat pagi Bang QL. Kok gak enak panggil namanya QR. QR. Selamat pagi Bang QR. Bikinlah nama yang enak gitu. Modom tidur lah budak nih. Bener banget Bang Kaisar, iya bener sekali. Kalian jangan lupa follow ya, follow akun saya guys, follow dong. Dr. Naila, selamat pagi, assalamualaikum. Dokter Naila Hidu. Dokter Naila atau Dokter Nyala? Dokter Nyala. Selamat pagi. Jaga komal enggak lah. Baru aja naik. Kak Dewi. Baru 1 kali buat. Naik lagi dia si Kiwer. Iblis sudah bersuara lewat toa. Oh, kau pernah hujat kau berarti kau. Pindah kau, jangan di Indonesia kau. Halo. Suara kau. Kau nombak kau kan? Penghujat kau. Coba open cam kau coba. Sama-sama open cam kita yuk. Mau debat apa diskusi? Kan? Udah, besarkan kami host biar. Tapi kau open cam ya. Aku mau tahu kekuatanmu di Polri sampai kuat mana. Subahentot, Allahu Andar, Muhammad Babi. Kau kulacak tahu kau, biar tahu kau. Kulacak kau, nggak takut kau. Bulat kau nanti tinggal. Bulat kau kawan. Bulat. Ya? Udah dapat. Tim aku cepat di bawah guys. Iya. Teruskan, makin lama kau di sini kena kau. Lacak dong, menangis kau. Lacak pun kau nggak ditangkap, nggak. Tadi pindah ginjal pankreas kau pindah. Spill bang, tenang. Turun sendiri dia, takut dia. Sudah dapat bang, guys, mantap. Oh ini ada yang ini. Cari kerjanya di mana dia kerja dia? Hidup. Terima kasih. Ayo kencengin gas. Bang FJ ada di sini. Siapa tahu kebagian setiap ini. Cuma ini kalau lagi sibuk begini apa kita bagi donat Bang Kaisar.
Masya Allah. Lanjut Bunda, lanjut Bunda. Aduh, aku malas lah ngangkat-ngangkat. Soalnya Ustaz Arif kayaknya udah tidur kalau malam gini. Itu kan harus ada host yang naik-naikin. Ayo sekali naik. Ada. Momot ada di bawah Momot. Momot cakep-cakep. Ayo yang follow genepin coba tuh. Kita bagi donat yuk 15 biji. Ayo follow dulu. Donat pun iya donat. Ya donat sama itu sama parfum jadi 50 koin ya. 50 koin satu orang. Ayo yang follow, kalau nggak follow ya nggak naik. Saya kasih waktu 5 menit buat follow. Habis itu kita naikin. $50 koin sehari sampai lebaran. Lumayan 500 koin ya Bang Kaisar ya? Lumayan itu Bun, alhamdulillah. Iya. Naik dong Bun. Ada pertanyaan ya Bun ya gitu ya? Nggak usah lah. Ini kita bagi-bagi aja gift. Oke. Tuh nggak usah pakai ini. Kalau hari biasa bukan bulan puasa pakai pertanyaan. Tapi biasanya Acak Bang Handi nggak moderator. mau. Acak moderator. Ketik Bentar, satu yang mau naik. 5 menit. Ketik Sampai satu yang mau 500. naik. Satu naikin deh, nggak apa-apa. Ayo terus, tapi jangan stop dong itunya, follow-follownya. Moderatornya mana nggak ada? Moderator udah tidur kayaknya. Moderator tuh Ustadz Arif, Ustadz Tahta, Datuk sama Otak Waras. Yang lain saya nggak tahu. Perasaan Lamohon ini naik turun dia Lam. Tapi jangan khawatir. Saya setiap hari pasti ada di Komal. Kejar aja. Typing di bawah Bun. Janji mau kasih donat itu nanti dinaikin. Walaupun pamannya di sini udah pada tidur moderator. Tapi tetap kalau kalian nggak follow mana kalian tahu saya di room mana. Ya kan? Bisa di Bunda Rahma, bisa di Abuya, bisa di Kian Santang, si Akang, bisa di mana-mana. Moderator lagi. Bisa buka sendiri. Nah, nanti special guestnya Bang Kaisar pakai pantun. Apa yang mana mulai besar? Yang mana mulai? Yang ngajuin aja satu-satu, yang ngajuin. Nah, satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang, udah follow saya, Bang. Udah follow ini Nara. Oh, udah. Kita udah berteman ya. Ayo saya kasih ininya. Janji adalah janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Udah saya tuh. Joni dari Jepara. Bunda. Doain ya. Saya alhamdulillah. Bunda, saya mau kalau misalkan dibikinin buku buat ngelawan kekafiran gimana Bunda? Oh boleh dong. Iya. Ya kan? Tadi saya typing di bawah, maksudnya dibuatin buku Enggak ngelawan kelihatan. kekafiran. Maksudnya Supaya- si Salam Satu Tuhan ini yang mau ini satu Tuhan yang mau bikin buku-bukunya. Enggak, maksudnya dari tim ini apa namanya tim API. Oh sudah. Insya Allah masih direalisasikan abangku ada. Iya. Abang main-main saja di komal-komal muslim itu banyak bang. Jadi terbagi-bagi itu dari tim API itu banyak bang. Insya Allah ya. Jadi saya nyatet. Oh iya paham. Maksudnya kalau ada bukunya kan bisa saya wariskan sama anak saya supaya anak saya nantinya sama cucu saya tuh enggak kena kafir. Iya. Betul. Iya. Oh ide yang bagus itu. Ditampung itu. Direalisasikan, ditampung itu. Siap. Siap. Iya. Terima kasih atas. Terima kasih. Ya, ayo siapa lagi? Oke Bunda Mila, terima kasih dan teman-teman. Sama-sama doain ya. Ya, Siap. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator abang kita yang terhormat Utawaras ya, dia ngacak itu. Iya. Terus Ikhwan Villa, bio saya tuh diklik
Itu kan ada YouTube-nya, tolong di-follow juga ya. Itu nanti kehidupan di sini, kehidupan di Amerika. Kalau saya ke Indo ketemu Bang Zuma, ketemu Bang Kaisar. Bukan di-follow, Bun. Subret. Di-subscribe. Salah, ampun deh. Nah, nanti perjalanan saya ke Indo, saya ke Makassar, saya ke Medan, ketemu kolega-kolega narasumber kan. Kalau enggak, kalian nggak bisa ngikutin. Siapa yang nggak mau ketemu sama Bang Zuma, ini Ustadz Arif, Bang Kaisar, nih pada Bang Handi. Nanti kita dinner bersama gitu. Iya. Jadi teman-teman, dari mana? Pertanyaan satu Tuhan tadi, kalian itu bisa membuka yang namanya websitenya mesia.co.urg. Kalian bisa buka di situ ya, di mesia.co.org. mesia.co.org. Ini ada tamu nih, Bang Bayu, doa dong, doa. Amin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua selalu ya Bunda. Sehat ya, panjang umur ya Bunda ya. Insya Allah. Semoga rezekinya Bunda dipermudahkan. Semua yang ada di bawah mal ini, termasuk Bunda. Ya. Yang penting sehat selalu ya. Siap. Allahu Akbar. Gantian. Ya. Gantian ya Bang. Terima kasih Bun. Sama-sama 2 udah tuh. Ayo naik lagi. Bang Kaisar. Ada berapa donat, Bun? Ada 15 bisa, 10 15. bisa. Oke, guys. Sebentar lagi ya, guys. Jangan lupa di-follow. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah subscribe channel YouTube Bunda Mila, Abangku Fauzan? Sudah jadi teman ini, Bang. Masya Allah. Lanjut, Abangku. Lanjut. Silakan. Iya. Baca doa dong, minta doanya. Doanya gimana pun ya, saya pun. Ya doa apa aja, sehat selalu buat Bang Zuma, buat Bang Handi, buat saya, buat Bang Kaisar, semua. Ustadz Tahta, Bang Datu. Oh yang itu selalu Bun, tiap Ya. Biar kita sehat selalu kan. Ya, berilah kami motivasi Bang. Motivasi doa dari kalian-kalian semua netizen ini luar biasa. Coba pengen dengar tuh Bunda Mila motivasinya dari Abang. Doa saya itu untuk para apologet Islam kita ini sama para pejuang ini supaya diberi kesehatan semua, dilancarkan semua. Itu Bang. Amin. Udah gantian ya Bang? Oh iya Bun. 3. Terima kasih Bun. Ayo. Naik lagi. Hasri BKS apa?